Itu saya ingatkan. Apa tiap tahun tahu usung drone tak drone kenan hanya untuk kaya keluarga drone. Wate perler suara ke rakyat kata YouTube bak keluarga anda. Iya kan logikanya kan demikian kan? Memang untuk kaya keluarga drone. Wate perler suara kan bak keluarga YouTube ke baraya. Maya orangnya hayatan masalah pemilu pun tayang drone. Grup apa dia Aceh? Sepanduk mohon doa dan dukungan. Ini kayak muntah pada aku baca. Itu aku mati hangkum doa kau yang tinggal aku sibuk doa ke Palestina orang yang. Mai ke lewat yang mangki bancara kamu. Kau fikir kerok lah. Man mesti terlekai doa bak tengku. Hanya tengku kali yang gerak roh kamu mem doa katanya. Masing-masing fikir kerok kali yang. Cuma ilun sarankan, lun ingatkan kepada masyarakat lun, bekli tertipu ke yang sekian kalinya ni. Bercarang, bercerdik, berbijak. Ne pantau, ne kalen. Oh nyokan biak pencuri, ne dukung ne pe. Singa napat ne pegahat. Miohana tipon urang si ilun. Sabi dalam itu kata tenginging tu. Ilung yang paling sakit hati ku bak 3 minggu lega 8 minggu. Nya yang cukup sakit hati ku. 8 minggu. Yang orang ngan minyak mentang payah antri ya. Artinya kalian tidak pernah melihat. Hanale mata hati dan hai pejabat-pejabat pemerintahan Aceh. Menyata gede dan nak mata hati ni. Ni si fikir dia. Abang-abang katanya yang motor dump truck. Popo 12 malam sampai poput bengah gantri minyak. Hon ni buat pikiran drone sebagai pejabat. Ni fikir BO. Awak LR tu, nana awak LR tu. Menteri awak LR tu, ya Allah aku sayang lu. Ya awaknya mulai dari bungoh di antri minyak. Poh 12 malam baru itu minyak dengan dua. Aja ni ada mari. Ni si fikir tak? Minyak dari bungoh ke antri minyak, poh 12 baru minyak. So kena ada mari ya. Jut gitu mari. So paling-paling selawah ina lamai anggota yang hanam pak ini motor. Sakit. Hotelun kalian, ya Allah, pakan muno, ya Allah kace. Pakan dibatasi padahal katanya yang perlebek dibatasi kuota minyak. Kupa Aceh. Kopjai orang yang bisa bersuara tapi semua mereka seolah-olah diam 1000 bahasa. Orang siang yang berbahagia. Dengan penderitaan. Ngani minyak ubena harga makanan pokok kita semuanya naik. Sira, pekan, capli, bawang. Mendumi karena itu kan merupakan melalui transport. Transport ipajuh minyak kai engkau menghai bai publo ka kita nyolom yang menderita. Artinya kencit mendumi long teku kali-kali. Kembali teka ku pegahnya pekan semua tak drone lagi-lagi sang hanan terima ngah. Di jalan kau awak terima BLT yang. Ya. Nyo kembali cair lah mak. Saya kali cair hanya dekat tepu dekat hai bili. Nyo bukan. Hai si nyo hi dikahi bantuan ni dia. Kau kanjai ka. BO sebagai pengi play nyo. Habis lalai manusia demi Allah Tuhan. Kita lupa siapa kita sebenarnya. Nyo belum drone di Aceh Timur daerah Perlak. Bertuh lo minyak ukunya orang silun. Ya. Cuma ni tengok mio hana carang tu batas mikir kalinya orang jangan hata tim tak pasal bodoh tu. Nya nak pu harap. Bertitip mengganto pemilu ke pemilu. Tanya dalam keadaan sabi dalam terbengkalai. Rakyat Aceh tanpa kepedulian daripada mereka. Lun sayang, lun si sayang, lun kedran. Adanya kesehatan namun tidak pada kesempatan. Atau sebaliknya. Nah saudara katanya tentang Nabi kesempatan semangat ingin hadir bak malamnya tapi kesehatan sudah tidak mendukung. Inilah yang selalu mesti kita introspeksikan dalam diri pribadi kita. Yang mudah-mudahan kehidupan kita baiklah larut dengan perkara-perkara duniawi. Karena tempat kembali kita itu pasti negeri akhirat. Yang pertama untuk mencapai rasa takut agar memperoleh titel takwa kepada Allah ialah mempelajari ilmu ketauhidan. Dan mempelajari ilmu tauhid baik salah tamarid jid ke kafe. Betanya damurno ilmu tauhid supaya apapun persoalan dalam kehidupan kita orang yang bertauhid han goyang. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka tanpa kita pelajari ilmu ketauhidan dalam perkara tauhid hana jalur
untuk taklid dalam perkara mazhab tunggu. Nyan adalah individu katanya mempelajari hak pribadi seseorang untuk mengenal siapa penciptanya. Maka jalur ilmu tauhid ialah dengan sifat-sifat Allah. Menyokong dengan sifat 20, menyokong dengan etiket 50, mustahil katanya taturi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puja katanya serahkan kepada Allah. Lebih-lebih cara katanya untuk bisa memberikan pemahaman apabila kita menguasai ilmu logika, untuk bisa memberikan pemahaman terhadap ketauhidan. Yang wate katanya berhadapan dengan orang yang bukan Islam, baiklah katanya merumpak dengan orang Islam ketika tabri dalil-dalil tentang adanya Allah, dapegah dalil yaitu secara berupa ayat Al-Quran. Itamong karena orang Islam, coba bayangkan andai kata katanya merumpak dengan yang kon Islam, dan itu pastina dikarenakan perjalanan Nabi katanya ketika mengenalkan kepada Yahudi, kembalilah untuk katanya mentauhidkan Allah semata, kembalilah menyembah Allah. Yahudi bertanya, karena ketika ditemui oleh baginda Nabi, Yahudi dalam posisi tengok sumah patung berhala, maka diajak oleh baginda Nabi untuk kembali menyembah Allah. Ditanya oleh Yahudi, Muhammad, pesalah kamonyo semah Tuhannya. Nabi Nabi nyokan sesuatu yang wajib disembah. Lalu siapa? Allah ilahun haq. Ditanya oleh Yahudi, Muhammad, siapa itu Allah? Kiban Allahnya? Nuputuri bak kamu Muhammad. Allah ialah satu zat yang hanya mekarna dengan sabuh karna. Nepegai Yahudi, Muhammad, berikan penjelasan ke kami sekira-kira dapat diterima oleh akal kami. Karena Nabi kitanya adalah manusia mulia dunia wal akhirah. Maka ditanya oleh Nabi, gata-gatanya mendum pernah pembantu irmo atau istilahnya budak. Dijawab oleh Yahudi, nah Muhammad, monyona, maukah kalian merdekakan? Untuk apa Muhammad? Nanti akan saya ganti budak tersebut dengan gratis, cuma-cuma. Muhammad, kami menanyakan siapa itu Allah? Munono pegali Nabi, monyona budak awak derana merdekakan ile, ente na jalan keluar kata Nabi kitanya. Dimerdekakanlah budak mereka. Lalu dengan segera mereka meminta gantinya kepada Nabi yang mulia. Nekun le Nabi katanya, budak yang ingin saya berikan kepada kalian, dua matanya tidak dapat melihat, babah hanjik mututu, gelunyung hanjik mendengar, jaro kaki ji hanjik ji megrak. Tentu saja Yahudi marah. Ibgala Yahudi, Muhammad, budak yang kana dumpu jit tayu pemerdeka. Olehnya tak ganto teman dengan budak yang kata joknya dumpu hanjit, matanya tidak bisa melihat. Bagaimana nantinya mereka itu bisa meringankan kinerja kami? Karena kan fungsi pembantu itu meringankan kerja majikan. Pote kamu mau kerja mau yayu pehen bantu kamu hanjit dengar imu tutu hanjit jika mekalan pi hanjit jaro kaki hana megrak. Artinya kan tidak ada fungsi Muhammad. Nabi tersenyum. Nupegah Nabi, tak cicok ni betul ini. Muhammad, jelaskan kepada kami Allah itu siapa? Cok ni betul ini.
Makanya monyo getanyo merumpak ngon urang careng atau urang malim, rencana teniak tung tarikat, rencana teniak beut nyau te truk kenan wiu cok ne bate be temanyong cok ju tu bi dia cok ju ne bate ha tu pu kadang di mamoh ne bate malim tu jun tu kadang. Maka Yahudinya ni cok ne bate ijo mana nabi kita nyong ni berkali nabi bukan untuk saya, lalu untuk apa Muhammad? Cok batenya tasiti yang kah semah tanyoyan kasiti dah. Oh Muhammad be mai-mai ngan kamu Muhammad ha na ne berkali nabi tasiti le jiti le Yahudinya ni tayang le nabi naik sambut careng nabi kita yang memang manusia luar biasa careng. Ya tentu saja hanjur Muhammad kata tu punya patung nyaw patung Muhammad dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nyaw patung Muhammad ni berkali nabi nyaw patung hai gam hai kupu kata mah nyan caranya. Yang penting hai tanya muno kan hai ilmu bicara cit akai pi betaha ya menan kan. Jadi han kalah debat dia kan ada kaedahnya tamurno ilmu tauhid be salah tamari jid ke kafe, tamurno ilmu fikih be saberuh lambut jahe, tamurno ilmu tasawuf be ruh mupajuh bangki tamurno ilmu mante be tetem dawa talu tapi ni yang kerja bicaranya. Karena biasa kan dalam dakwah-dakwah di tempat yang lain kan pernah saya sampaikan nyopet bohnya adalah modal utama kita hidup di atas dunia. Lebih-lebih diperuntukkan yang 4 ini itu harus ada pada pribadi seorang pemimpin. Ya menai jibak pemimpin benar bampu bohnya be dah ni. Iya kan? Itu sungguh disayangkan seorang pemimpin tetok kunjungan dari Bapak Presiden ini jarok na lelungki anyo tu makut. Tapi beda beranya ilain ente yang kadang-kadang nak tinggalon dulu bergalon. Demikianlah kepintaran manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengagungkan beliau. Berkali Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai perilaku yang begitu agung kata Allah. Maka urang siam tua yang berbahagia, demikian ada getanyo-getanyo selaku hamba-hamba Allah yang udip ba akhir zamannya bercareng pulam dalam perkara-perkara tauhid. Dikala nurunnya peristiwa di Aceh sudah mulai lagi masuk aliran-aliran yang dapat merusak akidah anak-anak keturunan Aceh. Nauzubillah ya Allah. Inilah yang selalu dikhawatirkan oleh para alim ulama. Temakut ulama pejut Acehnya uka menyonyoh hanaso tangan nilai. Makanya hati-hatilah. Lun sabi lun suarakan lewat dakwah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cintailah dayah karena bak dayah ke dapat mencetuskan manusia-manusia yang mengenal akan siapa penciptanya. Hana daripada doa hana mai pegalewaknya tengku baru mai kula kena ti purno ilmu tauhid ilmu kula nah pimi ada tanya mbak urung purno ngon dalil hai lagi habanyan jika ai mak suji beda pegahan aja gom mandum jeun ube jeut ro gingan dupnalah ilmu tauhid baru mau dikulan tetap bak dayah. Makanya cintailah dayah nekun le abu di paya pasir rahmat sabi lam te abu gudanyo nekun le abu gudanyo nyo dam laki ba Allah Aceh nyo lam saboh gampung bejideng 8 boh dayah dengkum tua nyam berupa mau orangnya baru saboh dayah pilih urung yang ego. Ya kan ada sempat kita dengarkan lontaran-lontaran mereka-mereka yang suka galak pegah habat tapi anda tembun jawab. Hai pegah lewat yang monok maaf. Kupa dayah dumi Aceh. Ha bahasa. Kupa dayah dumi Aceh. Urung cukup bro. Ya kan? Nyak nan baik lelong tanya nan dengar bahasanya. Ai Cina kecuali memang hana pah glinyung le nya hana dengar ni.
Nak bahasanya pupu dayah dum kuk gap-gap dia Aceh urang cukup brok-brok dum. Yang salah berhabai tengkunya ni. Tak balik BO cara berhabar. Dum na dayah mentang brok urang menyohana dayah tingit. Yang mana cara tak balik BO? Menyohana lidayah di Aceh urang silon hana tu okiban hi nang gro mulianyo. Nyo pating tedengkeng di Aceh itulah dengan dayah. Subhanallah. Urang siam dua ayah yang berbahagia, mudah-mudahan kita nyo sampai dalam rahmatnya Allah, sampai tawabah Allah. Amin ya Allah. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dimuliakan Allah, salam ma'assalam, sama-sama betanyo alamatkan dalam pangkuan manusia mulia, lagi dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah, habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dan melaki dan gemade ba Allah. Ya Allah, curahkanlah nikmat dan karuniamu ya Allah kepada Nabi yang kami cintai. Ya Allah, curahkanlah juga kepada keluarga beliau yang mulia. Demikian kepada para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang muktabar. Demikian ulama uzzaman, ulama yang menteng Allah pesinggah, yang menteng Allah kebah kegetanyo masyarakat kaum muslimin yang udip ba akhir zaman lagi nya rupa. Tanpa adanya ulama maka Aceh uronyo kon lagi nyo. Coba bayangkan andai kata hana ulama, nauzubillah, hanta jiam pegah piye tu ngan sidra ulama ni wabak Allah meribai malaikat Allah nemo. Maka dia sering takalan ulama-ulama besar ketika kembali kepada Allah hujan gerimis, tapi bentuknya yang satu peken riwayat ada yang menyatakan bahwa itu langit sedang menangis menanti kepulangan seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pendapat yang lain bahwa malaikat mupluh ribai yang netren seraya menangis mereka menyambut kepulangan ruh daripada seorang alim ulama. Orang Syiah dua ayah yang berbahagia, para hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama dimanapun mereka berada wajib dah cinta orang Syiah, wajib. Ngena ulama taturi Allah, ngena ulama taturi ayah, taturi mak, taturi gure. Datu cara tamu lebih-lebih peradaban Islam. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita para alim ulama. Makanya sampai-sampai kita melaki ba Allah, ya Allah, baile neco abih ulama kamu ya Allah. Nekubah ya Allah, kamu kalau siap udip tanpa ulama ya Allah. Yang tengah sakit, angkat penyakit mereka ya Allah dan sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan ya Allah. Yang kan wabah Allah, tempatkan di sisimu ya Allah. Kami menjadi saksi dunia dan akhirat, mereka lah alim ulama kami. Orangnya tanya mentang bersyukur, mentang nak ulama saja kita yuk. Coba bayangkan 50 tahun yang akan datang, anak-anak kita nyoi muda pementang nak ulama ya Allah. Lon urung si dia negala rata lon pidato ku lon tamang pun kuno memang kalain ku beklam lon pidato di Labuan Haji sampai bungo hai tim tengok lo tingat lon acara kena nah tingat lon bukan kali pertama saya berpidato di hadapan santri-santri dan bak dayah para alim ulama, tapi demi Allah long ingat daya hulai titi urang syek lon hana mupat aku detak jantung cukup tajam meno darah hanon tudung kai lon pernah lon pegah iaitu bak Abu Jud Abu Bek lon Abu Jud tak tunggu-tunggu lain mentang lon takong hidup itu ni nak bagi jarai nyo
hadirin yang berbahagia, hana mupa tengku. Memang tidak banyak saya pelajari iaitu profil ataupun sepak terjang ataupun latar belakang abu kita yang mulia. Tapi tuan pernah dia tagun-tagun Indomie ke gurelun di Tanah Merah. Walaupun hana trade, Allah yarham abun di Tanah Merah banyak bercerita tentang Abu Rohani katanya. Maka orang syekh lun demi Allah baik ile merumpuk langsung lun kalen bak gambar bak video lain je. Maka pun tamong malamnya, ya Allah kiban cara ya Allah lebih kekuatan bak tubuhnya ya Allah hang terjut. Tapi lam hang terjut long rindu dan pengen datang merumpuk dengan abu. Alhamdulillah ngen senyum abu mentang ada beklam kabe kada orang tua. Luar biasa, berkah urus siam tua. Boleh lun tayang mbak drone rono nasering tin nginging walaupun hana sengaja kan, hana sengaja nen nonton video lun. Dia ten lok tagop dia telung nging. Lun tanya mbak drone, "Na pernah nutume video lun yang tibi mata di lomba apa?" Yang paling le tibi iya bah. Sayang teguh. Takdim kemuliaan, sama-samalah katanya muliakan, demikian Allah memuliakan, terutama sekali pucuk pimpinan Abu Syik, Allah yarham Abu Syik dan Walid yang kamu mendahului katanya nuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditempatkan dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah. Marilah sama-sama hadirin yang berbahagia bertanya hadiahkan surah Al-Fatihah siga truk kepada Allah yarham Abu Syik serta dengan Walid ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh Ibrahim maulana syai'ulillahi lahum ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya takdim kemuliaan Abu Rohani serta sekeluarga agar selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian takdim kemuliaan kepada gurei kitanya bersama Abu Jud, demikian keluarga. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada abadi abi gure-gure kamu yang di dalam dayah yang mulianya. Istimewa pada malam yang berbahagianya luntuan juga terkejut ketika tiba-tiba Abana Fajri juga hadir, di mana beliau menyatakan beliau juga termasuk alumni di sini. Salam takdim kehormatan kepada beliau, merupakan gure kamu, gure ulun tuan, dan banyak menginspirasi yaitu di kaum ataupun di kalangan para tungku. Mudah-mudahan Abana juga serta dengan Umi dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada seluruh dewan guru yang ikut serta membantu proses belajar mengajar dalam dayah yang mulianya. Demikian ranah pemerintahan Muspika kecamatan yang kita muliakan, baik yang hadir atau yang hana hadir,
atau yang mewakili. Demikian takdim kemuliaan kepada Bapak Kesyik gampungnya atau gampung sekitar yang turut membantu proses Maulid Akbar yang sudah berjalan 2 uro yang kau likut dari persiapan tadi pelaksanaan, demikian malamnya penutupan. Kepada perangkat-perangkat kampung yang turut membantu kinerja ini, semuanya kita ucapkan terima kasih. Allah lah yang membalas kebaikan-kebaikan kalian. Amin ya Allah. Mungkin hana kita sebut satu persatu. Umumnya takdim kemuliaan kepada seluruh hadirin pendengar yang katruh nelangkah kena. Demikian santriwan dan santriwati bersabi-sabi beik neduk lam dayah. Walau sakit uronyo, insya-Allah mangat bak sabawate. Amin ya Allah. Hadirin yang kamu muliakan, luntuan malamnya lagenyo mentang lun pegahabar ni belagenyo mentang sebentuk mana nyo si serba salah dah kira ni nam dah tong bi ante wate mono sang mudi sang mono lun lake bak hadirin bak malamnya, lun pegahabar malamnya lagi lumpit mata je. Hana yakin tapi urun jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putra yang kali tak pegat li katanya adalah mengundang kasih sayang Allah. Katanya nak tamu mulia Nabi yang dicintai oleh Allah. Nabi katanya adalah manusia yang mendapatkan kemuliaan itu dari Allah. Beri takalan perjalanan dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ancaman yang berhadapan dengan Nabi kita yang mulia. Tapi beliau tidak gentar. Bahkan pernah di satu ketika beliau di ultimatum untuk berhenti berdakwah. Tapi apa jawab beliau? Kendro yang yulun dakwah, tetapi Allah yang perintahkan saya untuk mendakwahkan Islam. Maka saya menunggu perintah kembali daripada Allah. Ketika Allah berhenti, di sini lun baru berhenti berdakwah. Hana temakut Nabi kita nyomi, ayah, adik-adik lun gure-gure yang mutuah yang berbahagia. Siapa yang tanya? Kenapa? Karena beliau yakin bahawa ketika Allah memerintahkan sesuatu, nyan Allah tetap na saja katanya, selagi tidak khianat. Asal baik khianat terhadap amanah yang diberikan Allah, yakin Allah na saja katanya. Maka sejahat apapun rancangan orang-orang yang ingin mencelakakan Nabi kita yang mulia, tetap Allah tidak memberikan izin. Hana izin ba Allah. Bahkan riwayat perjalanan Nabi kita semua tanya urung beut. Tanya urung beut mandum tanya ona tak beut. Bahkan lebih tanya turi lom. Maka urung silon, adik-adik lon gure-gure yang mutuah yang berbahagia. Uronyo yang hadir di hadapan drone bukan seorang mubalik. Baik sang-sang nanti soleh pendakwah bak katanya, kan sempat beredar kan apa namanya brosur ataupun spanduk beredar bak urung-urung penting. Nah urung-urung yang hana galak ke lon ipega kupa katnya lainan. Hana tungku-tungku lain. Allahu Akbar. Lun pegah, lun hantam request, hantam lun laki lun, benundang pun lun golong tuntai berani lun untuk lun marid, lebih-lebih di ke abu, di ke santri-santrinya. Saya bukanlah siapa-siapa, walaupun kalian bak-bak media tunggu, tapi lun tidak merasa bahwa saya seorang mubaligh, lun seorang tungku pendakwa tidak ada. Lun adalah seorang anak dari ayah
dan ibu ulun tuan adalah dari mu'alaf arwah Allah yarham abi ulun tuan dan juga arwah umi ulun tuan. Mereka berdua berasal dari India. Kira-kira wate masa Soeharto jamun, ceritanya memang agak panjang tapi kita pegang kesimpulan menteng. Netamong kena waceh ni setot ulama Aceh. Mentang muda arwah abi ulun tuan. Karena mandum agama netamong kon mandum. Karena dari dasar agama bawaan keluarga mereka itu agama Hindu. Karena Hindu agamanya. Olehnya enggaknya diputuskan untuk mencari Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan itu siapa? Han mutume lam Hindu, beliau hijrah ke tamong Kristen. Han mutume lam Kristen, ke tamong dalam Buddha. Apa agama ke tamong mendung? Karena lelah tat beliau dalam misi mencari Tuhan, mendapatilah oleh beliau itu akan sebuah masjid. Karena kahek tak duduklah barinya masjid tersebut. Watenya kena temong sembahyang subuh. Duduk urung si lontinan. Dengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang membuat beliau itu hanyut. Hanyut tunggu. Sampai tertidur lam tengutnya teka banjir raya tunggu. Kalau sekarang bisalah diartikan atau disamakan dengan tsunami raya, raya datat. Maka jigulung mandung. Orang siklon karena temakut dah kekalan ianya. Hana dua peluang. Gena tamong lam masjid, goknyan golong Islam. Maka tiba-tiba datanglah dua sosok berjubah putih dengan sorban tapi wajahnya tidak nampak, kata beliau. Nesunyung jaro te orang siklon. Anakku, kalau ingin selamat, masuklah ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu urang silon datamong dalam masjid, jitampolei abih mendum tinggai masjid urang silon selamat. Dari hinan ke goknyan yakin bahwa agama yang benar ini adalah Islam. Budoh goknyan ya keliling, ya sitot. Pat je tamurno agama. Di mana ulama? Di mana ulama? Maka direkomendasikan oleh seorang pastor kalau ulama itu di Nusantara. Berangkat beliau masuk Indonesia, sampai terus Indonesia, direkom oleh ustadz atau kiai haji di tanah Jawa, kalau mau cari ulama masuklah ke Aceh. Makanya singkat mentolun pega tamong beliau wajah di Krung Mane Aceh Utara. Nesambut le sidro urung tuha hinan di Krung Mane, maka diislamkanlah urung Syidon. Ketika na padum-padum bulu nunggu rencana gena penikah dengan urung Aceh, keun urung Syidon, ilun be ilun na taro lun ini. Jadi gini, le urung-urung tuha di Aceh beranggapan mono nyome tajuk peng dewo gede India tak untuk balik lomba agama sot ke bancara. Dia gede ngebut urung siklun. Pun nekun, Pak, Abu, yakinlah saya sudah mengenal Allah. Saya tidak akan mengkhianati agama ini. Inilah agama yang terakhir bagi saya, sampai mati akan saya bawa agama ini. Yakin. Urung si kita nyo di Krung Mane nejuk biaya tengku ya jemputlah arwah umi lun tuan mentang gadis yang mentang yang mana-mana lah. Maka kan nyoki hino dah pegah balam daya kan ini nak tarim lom. Hai gocit god. Maka singkat kisah neba te umi lun kono dinikahkan pun diislamkan berdua, olehnya dinikahkan. Alhamdulillah anak-anak beliau kamu sekeluarga kamu rumpuk rahmat Allah mandum lahi dalam agama yang mulia, itulah Islam. Yang menan urung sinya singkat-singkat kisah mentong. Maka irono watene kalian selebaran yang beredar kan. So pegaban tungku putih. Nya mandu urung penasaran, ku mandu penasaran. Pulau teh kalian bak putus si bit putih. Enggak gini. Di satu tempat lun pidato kan duluan dicetak spandu ya kan. Abu laki mah abu. Kan mak suji monon tu be hanada yang abu yang monon. Ya aman. Jadi wate beredar spanduknya di tempat-tempat yang lain. Nah ibu-ibu
Goknya memang hajat genek mita iaitu lintuan ke bertengku. Bangga kalian terpanduk nyogap tat orang putih licin laga yang okey. Kita yang buat panitia. Nyo yang dakwah nyo tungkunyo, nyo. Kup tari tungkunyo bibit lagi India hidung menanja gawa hidung. Kun le panitia nyo memang keturunan India. Hai long kok menghajar dia itu ketinyak lon nyo. Merumpuk ketinyak lon. Enten dah yang geron lah. Nyan urung jak cukup jai ba tempat nyan ba urang nyan ko. Bantruk gesambut ngeluar biasa nu. Ban lon tren watai ke kalian telah le kujak. Ai ke kalian ba sepandu kon cukup lagak urang ba sepandu. Ha? Tetruk dia kalau langsung ya Allah ke jalan gelom liu ke urang. Tapi kita harus tetap sabar. Jino mono. Nyo dari berangkat tunggu keliling kan, keliling jual-jual. Pajan mu tu me setel road tu tiap buh bedanya lah motor bedak siang malam nah tabung anda tu me. Tak ke mono jiji. Hana pun meceh-meceh tak. Urang si yang berdua ayah yang berbahagia. Nyan sekilas menteng mesti jibek panjang talun pegapi kan karena nyo memperingati kan urul lahir Nabi menyotrip talun pegah bab long seolah-olah memperingati urul lahir long dekat mana je dah ya mana jadi kenyang onan kau madah ita yang ligop tengku pakan cit nebuh nan tengku putih penghana cermin ni modern ita yang ligop matuji ita yang ligop. Enggak ini riwayat singkat lah ya kan jadi orang pun enggak penasaran watena urang tanya pele ganyan enggak bonan ku putih ike kali ku melambaro urang pah hijau urang jadi tungku putihnya bukan saya yang memberi kan dari galak draw lon kan jamun wate lam dayah urang silun pimpinan dayah yang memberikan lakap tersebut julukan tungku putih karena wate konflik lon tamong dayah masa konflik ya ambat di lingkar daya asyik jikop kan karena na itu megam yang tamong kena alam daya bahaya ni ilon cukup galak long katanya galak dah ilon si anjil urang keun le pimpinan lon menyobutoi ka kena tamongnya ka gentonan baik nanya sonan ayah lumbo tungku putih ka bu lon tayang ilong pakal ya mia ka bu tungku hitam tengok itu me. Maka mungkin ya berkat pimpinan kan sayang ketanyo makaji malamnya untuk medang ini mentang selamat yang menanju urang siam tua yang berbahagia nyan RK tapi apa cutu tengku putih RK nyan go mentai temayang tahu orangnya moyan pile RK yang kenan urang si lon RK nyan Rajkumar iya nama arwah abi lon tuan RK Rajkumar, panggilan Rajkumar karena begitu beliau masuk Islam di Aceh itu diberi nama oleh ulama Aceh Abdullah. Maka urang si ulun tuan itu nama beliau dikenal, beliau juga bergelut dalam medan dakwah di Aceh yang sempat idrop berulang kali di masa tahun 80-an masih dom di Aceh, nya idrop berulang kali tu. Urang si ulun mian itu pele urang-urangnya tungku putihnya kau kreuh ke apa? Hana kreuh tu. Munya urang si ulun pegah habar tu kan mu bule tengku ibadah aki-aki ibadah. Iya, memang pemberani itu. Oh, panjang mengikat serban ya. Karena lin tamong Islam, beliau tidak mau cuman sekedar mengucap syahadat. Kan, pegang le urang silun antarkan saya ke Dayah. Yang Dayah pertama ni tamong le urang silun itulah Darussadah di cabang Lipah Raya, Biren, yang kenan pun niat ber. Kedua nu tumai tamong kena Dayah le Jinim. Abun Abdul Samad, Allah maghfir lahu kedananya. Yang ditamongnya lakai izin bakbun tu yang pegah agama Allah Subhanahu wa taala dalam idin dakwah. Nya masa dom tahun 80 idrok siga ngan Tungku Ahmad Dewi tu. Ipaso ke dia urancung tunggu tapi ke si Hanawa. Nyamban perjuangan. Maka perjuangannya mandum nutup oleh ulama-ulama Aceh pada masanya alhamdulillah ditanya oleh Abu dibilang beladih Allahumma ighfir lahu. Pu betul Tungku drana dijuluki atau lekap sebagai Tungku Putih. Nya Bu. Bu RK ba ujung. Kepa bu supaya na doa urang syik ke drone sama-samalah kalian berjuang di medan dakwah
sampaikan kebenaran-kebenaran agama selalu dalam rahmat dan doa daripada orang tua. Gerd lungkun babu maka mu bola Tengku Putih RK nyamanan katip pilih kaji orang urang siam doa yang berbahagia tanyo yang tatim pegat khanduri maulid ini bukan tidak ada balasan daripada Allah, kon cuman sekedar satu pandangan yang dilirik oleh Allah merupakan dengan lirik rahmatnya Allah. Karena jaitat penyakit-penyakit yang berani urunyo menteng mengeluarkan kata-kata di mana pegot maulid itu bid'ah. Nyo perle urang silon perle ta ulang tabe sebab penyakitnya habis-habis. Kata depu penyakitnya habis-habis maka ta ulang tabe tunggu. Dak ibarat urang Jawa itu tunggu kata depu le taboh hajat nyan wajib tiram. Tapi na urang le iboh ngan itu tiram. Maka tetap itu lehinan jangan lupa disiram. Maka na urang klo. Maka ada pegah tapi urang yang berani gepegah maulid itu bid'ah. Hanampu pule kata pegat maulid nyan urang nyan tengku Islamnya imannya kita agak sedikit ragu. Kita tidak berani mengklaim bahwa itu sudah kafir, tidak. Tetapi itu sudah tahap keraguan akan imannya. Kenapa? Karena ketika ada pegah, apa artinya kita membuat yaitu kenduri mengkup jai-jai pegah tubuh ke kauri dominan kupanya mandum Nabi Hanagiu galak tat ya peraya-peraya hanampu. Itu sama halnya dalam hatinya seolah-olah dia mengatakan putra lain kali baik Muhammadnya. Nauzubillah summa nauzubillah bahaya dan goyan. Maka jimnya kira-kira kita nyo yaitu bid'ah. Ilang bid'ahnya perlu ulang, perlu. Bid'ahnya tungku kan biasa je lon tume babah urang-urang keringat. Bid'ah putu bitpeng. Tetapi munyo khauri mulut kalau dah pegat lagi kita nyo, lumo kalau dah si, kalau dah tagun, kalau dah hidang, tajak bak urang ke bid'ah. Baik bengih kawaknya tengku, tak pegah tengku khauri mulut bid'ah. Bid'ah hanya dalalah finnar. Dia hana punya kana pegah menang ke? Pak kali kamu pegah ni yang lek dia leh. Sebab biasa munyo bid'ahnya tengku bab tu peng, mi ada kali go pegat, hana pu. Yang hati-hati dah, yang hati-hati kan. Tanamkan pada hati anak-anak generasi Aceh. Jangan pernah lupakan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pernah tua urang silun. Demikian kita nyo yang pegat khanduri maulid, nyo dah pegaknya oleh BU. Ilon tenang mentang pokoknya baik gabuk wo mentang Melayu, baik gabuk wo. Ya insyaallah. Waktu dia pegat khanduri maulid, pastilah kita membentuk panitia kan? Nah panitia lah. Panitia tak kejar ke roda. Nah panitia untuk bagian minta kain. Ini kita berbicara umum ya. Berarti bukan semata-mata ilun nyok ke hidayah monok, bukan seluruh. Waktu kata ni pegat maulid kan tak pegat bentuk panitia. Nyan bak bentuk panitia nyan pun kan sembarangan aku. Benar betul ilun. Panitia yang benar-benar paham bagaimana cara kita nyok melakukan, yaitu melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang mulia, yang bumufum. Tak apa-apa cak ini anak kata anak dulu ni jangan ber. Lanjut. Berapa banyak orangnya salah dalam proses kinerja, yaitu proses pelaksanaan khanduri maulid salah, bahkan bertolak belakang dengan Rasulullah. So kena tanggung jawab, tanggung tua. Pegat ke panitia saya kali haju. Nak undang kampung-kampung sekitar. Truk no teng ni pejo kauri. Temong. Deng yang penting bet beraya mentang bagi dengan panitia kajit. Oh tunggu gede. Kena ya Pandai panitia bucok ya. Oleh yang dekala dan bahkan yang cukup kita sayangkan, cukup kita sayangkan. Waktu kita pegat khanduri maulid, bu phone pajuh tunggu bu pertama. Bismillah phone tunggu tak pajuh. Di Aceh, kuple pejabat yang pajuh phone. Allahu Akbar. Undang para pejabat-pejabat, awak raya-raya pangkat, awaknya you tamang puduk buat tempat spesial. Allah, tanggung jawab singa rodo. Kepu ke pejabat tapi ibu phone tunggu.
Kalau kita boh kau rian. Jadi kelewatnya mana mah je tapi ke pejabat aku. Jut utama Rasulullah itu sunnah daripada Rasulullah. Demikian dalam ayat Allah menyatakan aku bersenang-senanglah kalian. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, itu jelas. Giu senang-senang terhadap datangnya rahmat Allah. Maka rahmat Allah yang paling agung itulah lahir Nabi. Tak senang-senang dalam hal tidak keluar daripada ketentuan syariat. Di dalam tabibuan yatim, santuni anak yatim, bibu fakir miskin, bersenang awaknya tunggu tua. Nyomuno adalah tuntunan syariat, itu sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo mendung kita nyo beje keperingatan. Olian bagian yang minta lumo. Ya minta lumo ronyo tunggu Allahu akbar. Bung beo anje percaya tunggu. Lumo 8 juta tengok itu bit bakbon tiplu tengok. Kan pak. Mai tayang ngewanyo mak ekna, mio ana nak tahu apa? Coba lumo maulid katim paju. Maka aku tu pergi lu. Menyo memang urang ka dasar nyan bu tunggunya ada beranggapan duduk tetapnya. Mio ana aku tu mai hampah. Bahaya aku nyo bahaya aku. Tak pegatkan duri maulid urang syik lun merumpa ilmu bak siro janda, maaf janda tunggu hana harta kaya. Tapi ketika goknyan ingin itamong bulan maulid, ini kisah nyata tunggu daerah lun tadi giap mitia peng barang kapan ku puyang na ku pulau ku pu lepeng drone ibu lun pegak khauri maulid ku pu melagi nyo tadi nasi manok mumang mana sabah orang gajian. Yang umumnya kan demikian. Tanya handa temu lebih ke Nabi, kan? Ikut lewat jandanya bu, lun tetap lun si sabah lumo mentai rumah lun undang mandu bina masyarakat dia pajuh cuma-cuma rumah lun. Untuk malam lun undang tungku lun pegak dakwah rumah lun jandanya. Suatu hari lun dekati, lun tanya. Kau dekati janda, hai lah tolong. BO hanya tilap dah berkhabar ni. Enggak, maksud lun tanyakan dia pasti sudah mendapatkan faedah, hikmah di balik ke pegang maulid lagi nya. Kai lu tanya. Ai jin aku pu janda ilo urindang dro kumpal laga. Cam ramah iron. Memang hana pernah nekalan karena saya memang tidak membenarkan untuk posting baba media, saya tidak membenarkan urang silo. Memang nyonyokan ya pujo-pujo tunggukan. Pernah tak bawa urang lung ya blo doge tunggu pasai bamban menikah lung ya ngauri nang lung. Urang muka doge muta. Lung tayang ilo pun pega. Kan lung tayang kaknya mentang pah mata ke. Memang laga, tapi balik dah peganya. Lung ja ba uri nang janda buno. Lun tanya baganya ibu, pakan ibu netim korbankan lagi nyon drone urang hanapeng drone seorang janda, pakan lagi nyon korbankan ke Nabi, pegah legoknya. Saya tidak pernah ragu dan takut untuk tubit harta untuk kita nyon semarakkan uruk lahiran Nabi Muhammad. Dekan kabeh harta drone yang utang na pilau mayan nasi lumo urang kerja mandung bayi yang kan teu utang hana pupu karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, segalanya ba Allah itu tidak ada yang hana mandum dah. Maka saya yakin Allah akan gebalah berlipat ganda, yakin. Gupubu tungkum tua. Tip tone tungkum tua. Lun tanya mbak lun. Lumo berosa kan lumo berosa mentang kalau nas tengku. Pucit lumo ke maulid uku kali lum blo. Subhanallah. Hana pura guru. Dari hinan lun tu me ilme. Pegat. Bak balai lun nak balai cek tabo. Lu ya iaitu lun pegah babu mano. Abu langkah buat lun abu ku berkat tempat ni langkah abu danyo bilang belade Allahumma fir lahu ni posiju be aku berkat lun pegak maulid lun keun abu lun pegak maulid insyaallah abu langkah keun abu putra tasing ku putih lun si manok atau kameng tu abu be tasi lemo abu hanapeng abu urang beut pi lun leleh belah krek taga ku buat keun abu ku putih drone curi le urang menyoi tanya le urang lain de pak maulid bang ku putih nyanda ana taundang ija. Coba bayangkan andai kata ija hamba-hamba Allah ya pajuh kanduri nambah tahu-tahu dai cok bu hana le kuah hate ni han abu
kasih lemo abu hanape ngabulut ke nabubu insyaallah Allah yang maha kaya, Allah maha mengetahui dan maha melihat. Tapi pudip kalimat keyakinan yang dalam hati, karena Allah menilik pada hatimu ketika benar-benar kamu ikhlas mengerjakan kepada Nabi Muhammad, insyaallah. Urung syik lon itu boleh rekan-rekan le urung syik yang bet-bet balon yang leher dah kereknya itu boleh urung syik maknya jok sumbangan jok sumbangan itu bid dana 22.500 pu mula mo nek-nek lemo je tadi. Saya yakin maka jika kanduri pang ulebek ni pejet-pejet lebih-lebih long kemuliaan lewat kita tamu selawat orang silon tamu selawat sampai ke Nabi kita yang mulia asal kita tingan timoh kerinduan dalam hati. Ya Allah tamu selawat yuk ya ini tamu selawat lihat tiga truk ramai-ramai teman-teman orang siam tua ayah yang berbahagia. Bismillah tawakkal ala Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang silon yang mutuah yang berbahagia, dalam kitab Dalail Khairat dan pegah li gurelun drone pi gure-gurelun sering nekalan bahawa fadilah menselawat ke Nabi 10 go Allah ni menselawat ke danyo 3 dah menselawat ke Nabi Allah ni menselawat ke danyo 10 go. Memang kalau bagi pendengar ya mereka kan agak sedikit bingung mesti mana kalau ucapan lantunan selawat kita kan jelas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lalu bagaimana kalimat Allah berselawat untuk orang yang menselawat kepada Nabi itu 10 kali tiban kalimat maknanya Allah ni menselawat ke kita yang 10 go 10 kebaikan sigonya 10 kebaikan termasuk diantaranya adalah pengampunan dosa yang telah kita kerjakan itu diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kemuliaan dan patut Allah sendiri pun innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah bukan cuma memerintahkan kitanya, Allah sendiri menselawat kepada Rasulullah dan serukan kepada para malaikat dan kitanya pada umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar tunggu wajar. Tamu selawat ingat ke Nabi dia tamu selawat. Jangan kon tak tamah-tamah ke Nabi tunggu tak ada ke memang secara kalimat kamu dah ke Nabi tapi Allah ku pulang ke tanyo. Demikian tanyo hana pernah tua ke Nabi Allah pun hana pernah tua kepada tanyo urung syik lon. Demikianlah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyujud lon pegah BO baik kurung sopan kitanya kepada abu-abu dan abi gure-gure kitanya yang mempunyai hajat apa saja dumpa je. Bahkan ini kepada para hadirin jamaah masyarakat pada umumnya ya, ketika kitanya kalau keluarga itu belum diberikan keturunan golongan anak ni ya, bahkan nasib lo 12 tahun hana anak ni ajaibnya ajaib. Di 2017 itu pernah lontuan pidato di Kabupaten Pidi yang Cik Abih belum buka masalah kelebihan kita dalam selawat kepada Rasulullah termasuk urung-urung yang golongan Nabi keturunan oleh Allah obatnya itu selawat. Jadi ada seorang jamaah waktu itu pidato pastikan bahwa kiban cara kata pegah golong mitamong 2018 ditelepon lontuan tengku terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah berkat menselawat kepada Rasulullah urunyo istri long sudah mengandung. Subhanallah. Jadi enggak ilonyo mentuji bente kan serba salah bente tentang hana sopan tapi yang namanya tak pegah haba menyohana tak praktek nah urang kan agak umum nyohana pun ada hina kan
Ni amanan. Jadi kena urang mana? Wate sidro urang ijak bagi tanya. Tengku naubat pubat. Lon katrip murumo tengah tapi hana tinya alom. Nyan baik laju tanya tata mong laju nyan nyam yo na urang temayang bagi tanya. Baik langsung tamong bak pertanyaan. Baik le tengku. Asai temayang bagi tanya baik langsung tamong kanan. Imile. Tanya. Golom nantinya. Golom tengku. Padum ton. Ka-12 ton. Urinang patinggal. Rumah konyan. Hai siapa ngelon? Oh, berarti ka betul. Ladum na ci urang hana nemi tengku. Inang ide di Medan, goknya nai Bandar Aceh. Maka ji baik langsung tak yang gok yang pegangnya. Kan? Olehnya monong tak botu tak? Tungkulun golom nantinya tengku. Yo. Istri sajan. Sajan tengku. Elon TNI hoku. Payah datang. Nah ada orang agama nampu, mabaiknya nak kawin, kawin. Puh mana ada punya? Maka kan ada kata Rasulullah, segolong bertanya ketika menghajat itu tentang keluarga, nyan baik langsung tak menikah dengan anak manusia, tetapi menikahlah dengan ilmu paling kurang 2 tahun tapo ilmu le, guna ilmu tentangnya. Yang lah dom beliau menikah tengku, lako ke utimu, perumoh ke kedai barat. Pajanan amin. Ya menanurung siam doa yang berbahagia. Maka obatnya adalah ubay yang kana negusu seraya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pegah ba Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh, lagi salehah ya Allah. Tapi maka tetap Allah Nabi urung siam doa yang berbahagia. Karena dalam kitab-kitab tatu menyatanya muhud kana agam. Ane inong tak saja muhud kana agam. Lagi nyan isteri tengah mengandung tamat tak pegah ya Allah Nabi ya Allah anak yang dikandung oleh isteri lonyo anak lon ya Allah Nabi beragam ya Allah wajib atuh lon bohnan Muhammad tetap agama Nabi. Ya kan dalam kitab mandum dalam tempat gore-gore katanya pernah demikianlah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tinggal ke Nabi tetap tak masalah urung silon. Kemuliaan Nabi katanya itu nak muka diserapa di tenak muka kan kan melika lon borota bak media itu nak lon hana apa kan hai dah nunggu kemuliaan akhlak Rasulullah yang hai dah luar biasa bak sabah huruf di pasar Madinah ya di pasar Madinah kamu pergi lo mau nyopfui tunggu lo berkerau banyak nauri nong tuha yang tuha ni dengar Jumalayo cukup tuha urang karap mati tapi hana gedupu draw karap mati tu geja upasai urin nong tuhanyo tujuan dia minta rezeki dia mekat gemai barang dagangannya memang gemai kena upasai kan duduk bak sudut di sudut pasar Madinah gemekai ya. Tapi anehnya bukan barang dagangannya yang dipromosikan tapi gedung kegop saja barang kali kepuduk ini lewat urang pasar kan ramai urang di pasar kan gehoi itu gehoi urang lewatnya gehoi mandum le urang Tuhan mumang ya Pak piuh urang kan kerja kita yang le urang mi nyo padumi hai baik le nyan ane yang untuk pegah kegop ada orang ubah le dan yang untuk kegop nyo baik le ku ingat bak kata nyo hati-hati kata hati-hati nyo karena informasi ba ulun tuan bahwa di seluruh kota Madinah ini tengah merajalela atau sedang berlaku dakwah seorang pemuda yang bernama Muhammad. Hati-hatilah kalian. Muhammad ini orangnya cukup licik. Dia seorang pembohong. Dia mengaku diri sebagai rasul daripada Tuhan yang bernama Allah katanya. Hati-hati kalian. Jangan sampai kalian itu mengikuti dakwah-dakwahnya. Dia itu pembohong. Nyai nek Tuhan memang ya. Bahkan hangga mekat mentang ini hangga copeng ya oi, dia selesai masalah.
Ini contoh kepada kita yang orang silum, ya. Yang katanya yang kakak Tuhan ingat je jangan trip le du. Trip le. Asal lewat urang tetap berah. Dari poh 6 tubuh nyan haba agaknya sampai poh 12 cat urang. Dari poh 12 cat urang tunggu ke poh put. Barang bertepuk dalam lagut. Mai mau pisang wak sabong hai tim lagut lom. Duduk ina. Seketika lewatlah seorang pemuda tunggu. Cukup tampan. Hana berapa pemudanya yang lewat ke maminya. Ke maminya, hai pemuda. Kono ya. Pernah mami. Oh mono ya. Gata hati-hati ya. Hati-hati pu. Hino jino tengah na pemuda yang bernama Muhammad. Kok bahaya urang. Oh berapa kata kan baik trip dah ini di pasarnya kan lebih baik kata oh selamatkanlah diri kalian daripada ajaran-ajaran baru yang dibawa Muhammad yang bahaya dah Muhammad yang hayam tu aku berapa kata kaya aku berapa kata Muhammad yang buso berani urang saya dengar abai Muhammad mutare ya geroi ya kau cukup ayu apa ni untuk perah ke kau kalian yang mudanya maiknya nyawa dia tidak katanya nyawa dia ni jak hana luntuan ya we tian hai kuno dadu ya dia yang bapakah kau dia dadu sehingga waktu tengok ke nasihat dia anak mudanya lewat urang kita nyong barang maminya baiklah nyo tengok hana muka dakwah dia dakwah apa kau punya genasihati pemudanya lebih kurang sampai poh 6 lewat 25 minit karab setengah 7 karab ibang maghrib tunggu gehentikan dakwah ganyan le anak mudanya gekeun le anak mudanya pu mami jam kada maghrib hana rencana awak baru tu kerja nya hana le urang aga nya ke sebab gak tak dakwah nak yang kerja urang pi hai dengar le kaya awak nyangkan anak muda nyangkeun longkeun me talah ande kageun ke anak mudanya mami na rencana nuwo mi na rencana songon nuwo drone kalemo tu hat-hat ka drone jio rumah mami kita yang lihat anak mudanya kan kepada maminya apa rumah lun hana jio ya menyota tubi dari pasar Madinah itu mendapati sebuah bukit yang begitu terjal wah tinggi dekat oleh nyantron dari bukitnya lom jalam kini baru merupakan rumah lun kena anak mudanya kalau demikian cuma menong nganson wow biasa na orangnya itim ya intat lun mamuno mentah mami urangnya bagi giliran lun ya indat terima kasih anak muda dah tim indat lun tim kan bedah anak mudanya pesanut barang mandum nunggu singkat kisah puduk atau pundak anak mudanya maminya sebelah berangkatlah ketika tunggu mutuah iaitu truk atau puncak gunung yang paling tingginya kan maminya hai anak muda gata akai itu kajit no mentang indat cuma ki pancaran intern biasa long pulih barang-barang intern keroi juga deh kita yang lihat anak mudanya kalau memang barang intern keroi drone ki bandren gue begale gonya biasa je londuk je mono ibame kero kita kan terus kan ada asumsi ya dan kan nak asumsi jadi kalau kita dengar cerita pada bedu itren kero munya itren ngempung gong kerja munya ngoleh pakai ya urang kata itu yang namun pemuda buno itu han sampai hati lah ya kan kele anak muda buno hana apa mami kita khawatir akan kejadian sesuatu nanti ya kan mami ni tolong mat mentang geputreun le anak mudanya sampai truh gunung kan pemuda mami pat rumah wipa yang jauh je dia anak muda mentuahnya mami tetap gemat maminya dia intak sampai terus bak pintu rumah pemudanya pun laki izin wate kag laki izin pemudanya tinggal maminya so pemuda tanya pekerja harulun tanya sonan ni oh tapi ingat dia tiga tu sambilan tanya yang sonan kan maminya kan gebalik pemudanya terus jalan hai pemuda no kena ya kalau ni pemudanya pun mami kena
Kepekele pemudanya kadang-kadang kena jo imbalan kan. Kena le pemuda hana apa kena tak jai le kena le. Hai pemuda, sebelum kita berpisah, nyo nak pesan bak kata ya. Jangan sering-sering engkau keluar rumah. Pakon mami, lun takut gata akan merumpak dengan Muhammad sang pembohong itu. Ada third lom nak. Muhammad itu bahaya. Idona akhlak negat, tem bantu urung Tuhan lagi lo. Urung god munang bagah tak terpengaruh dengan tutur kata Muhammad. Hati-hati anakku. Gad kun pemudanya. Jut mami lun lakaidin, kau nyak baik le. Sonan kata. Kadang-kadang ulun tuannya untuk telung me barang dagangan gede Madinah. Nah lebih boboh rute kadang bitang-bitang wa. Luak tetat kata. Cuma yang hanan tu sonan so tak tetat. Maka sonan kata pemuda, ne pegali pemudanya, "Mami, sayalah Muhammad bin Abdullah." Tudang nafah mami yan. Pasti kalian bertanya kan, pakan tengku nutupu maminya tudang nafah? Karena ada kue long anak memet. Tudang nafah. Jadi engkaukah Muhammad yang sedari tadi itu saya mencaci engkau? Ya. Kenapa engkau tidak membalas ucapan dan cacian saya? Ini pegawai Nabi. Demikianlah saya diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, melainkan memberi rahmat bagi sekalian alam. Ini Tuhannya sang kena menghembuskan nafas terakhir ya. Nugusuk le Nabi kitanya, nugusuk le Nabi kitanya. Luar biasa. Jika memang ia engkau Muhammad yang sedari tadi saya caci, maka saksikanlah. Saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Muhammad, engkaulah yang menjadi saksi keislaman saya pada hari ini. Luar biasa. Nyan kala. Nek Tuhannya getamung Islam. Apakah? Kan tadi kita sama-sama mendengar kisahnya kan? Pernah dengar yaitu Nabi Muhammad gepegah dra gebak awal long yang dah cacinya long Muhammad hana nak gebala hana pun nak giat tawar mami ni tomong Islam mami ni tomong gede ba agama Muhammad siapa nak gebak tapi dengan akhlak kemuliaan beliau itu ada pancaran nampak pada pancaran tersebut bahawa benar Islam itu agama yang mulia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, santriwan santriwati yang sabi dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Urang silon nyo yang sabi-sabi perle kita nyo gambarkan dalam kehidupan. Jadi kita bukan hanya bisa menyampaikan, bisakah kita mempraktekkan dalam kehidupan kita bahwa inilah Islam. Ulah nyo je dah pegah tagai bakgo bahwa Islam ini seperti ini. Tetapi dalam hal praktek, kenapa kita tidak pernah ada dalam pemaktek tak praktek lagi yang kali dah pegah? Hana. Tapi dah pegah tagai tanya. Watai praktek hana ro. Nyo bahaya urang siam Tuhan yang berbahagia. Hari ini coba sama-sama kita introspeksi diri. Siapapun kita, dimanapun posisi kita. Kira-kira dukno kaumu kita nyo. Allah geberi nikmat dan rahmat anak pernah butuh. Apa kontribusi kita terhadap Islam? Dukno trip kata udip puatra yang kali dah pegat. Tapi udip agama Allah puatra. Tanyakan pada diri pribadi kita nyo masing-masing urang siam berbahagia. Karena semua kita ini hidup hanya sementara. Lun Tuhan. Maaf orang silon maaf. Suatu ketika di 2000 kurung belah itu masa-masa Covid ya. Bahkan berani lun ceritanya mudah-mudahan menjadi bahan atau menjadilah sebagai ketukan pada hati kita masing-masing bahwa dukno kata baju watra Allah putra yang kali kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nikalon sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau hana raya urang. Kalau dalam riwayat ada kala nunggu tubuh si meter 20 beana telah lalu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesopanan kita ya kepada sahabatnya Rasulullah yang mulia. Boh putih ganyan pana. Ya. Jadi tapi beliau mempunyai sifat tengok. Itu yang hak dijangkau oleh sahabat yang lain. Maka bahawanya Islam ini masih sembunyi-sembunyi untuk bisa kita dakwahkan secara terang benderang. Yang hana berani tengok karena membawa kepada ancaman dan pembunuhan. Bibi po. Maka suatu ketika di hadapan para sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat-sahabat lun yang mulia, adakah di antara kalian yang berani
membacakan ayat-ayat Allah di hadapan kafir-kafir musyrikinnya. Bina sahabat dengku tertunduk diam. Karena kenapa? Semua kita faham dalam satu-satu persoalan, kita faham konsekuensi dari persoalan tersebut. Nyomuno tak pubut muno untuk balatan. Bahaya tu. Ketika nanti adanya indikasi membahayakan bagi pribadi mereka, itu tidak ada yang berani menjawab. Ditanya kembali oleh Rasulullah, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang berani membacakan ayat-ayat Allah di hadapan kafir-kafir musyrikin? Hana tu jawab mi ayah. Hana. Ketiga kalinya Rasulullah bertanya, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud nyebut jaro, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Mas'ud, baik kata. Yang lain zona, hana tu jawab. Kembali Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, izinkan saya. Baik. Karena Abdullah bin Mas'ud setia datang kepada Rasulullah. Makanya kesetiaan katanya kepada Rasulullah urang silun, uronyo haik tak pubut yang laginya na abu tajan katanya urang silun. Pu yang jit tak pubut aku dekati. Berkah abu, lun urang silun maaf. Pernah tak bohuro, wate lun tanyang iaitu lun galak, lun ya sawa iaitu Allah yarham abu di bilang belah dia. Truk lun hana sepatah kata itu bit habat, lun kalan ada wajah abu trip di lun kalan. Ni tanyang le abu putra na dengku putih abu ni izin ke lon abu lon kalan wajah yang lebih kemuliaan oleh Allah tiat medang abu lon kalan wajah abu kena abu gata bit-bit yakin berat abu wate munolon kalan wajah abu seolah-olah lagi Abu Bakar tengah gekalan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubit imadah abu subhanallah ilung galak lu orang menang maka jadi merumpuk ulamanya itu dah menjib baik long wewe cuma muno tu kadang-kadang tu ulamanya tu hana tak geduri tanyo nyampia tu hanya maksud trip datangi ngada abu tu menangkan ni apa kan nak pikiran si menang putra kata kami yo ya menang runji lu makanya di Abdullah bin Mas'ud tetap saja Rasulullah laginya Rasulullah ni bedah ni tubit nyan sibuk nunggu necok silop puduk ya Rasulullah na katanya orangnya tak pubut nyan ke abu katanya na jom dia jawab na karena kahek long kalian kubla urang mentang berakhlak mulia dalam pesantren subhanallah na sampuh silap ya Rasulullah menyona surah katanya nebatah kitab itu surah kita ya ya Rasulullah Nabi lun ba mentang cukup mulia Abdullah bin Mas'ud karena kesetiaan beliau maka Rasulullah tidak mengizinkan awalnya ya background ya Rasulullah Nabi ilung tiga ilun iaitu lunu pubut ke agama Allah tiga macam ya Rasulullah Nabi kesempatannya kalau insyaAllah ni pegah oleh Nabi pun lun hana lun you secara langsung dan tidak juga saya melarang anda menyona keinginan silakan urang silun bedah Abdullah bin Mas'ud ni tanyang bak urang di pasar-pasar tunggu biasa ji komplotan Abu Jahal horaija sengaja tu, sengaja. Kena urungnya biasa timpang je ke dia itu bid awaknya yang timpangnya ni. Abdullah bin Mas'ud urung silun neduk buat timpangnya nepreh. Nepreh bibit nepreh. Lagian komplotan Abu Jahal CS lewat. Ya kan mesti lagi lah. Ngahi bibit. Mesti tu ke dia hana pakai action dia dah pegang abah tahu dengar. Mesti benar. Adi Abu Jahal lewat kenara. Tak anak-anak lagi memang nak acting terus je tengok nak. Kena kita rombongan Abu Jahal duduk je oleh Abdullah bin Mas'ud gekalan iaitu wajah Abu Jahal kata benar ubi daya gemutur tengok A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun ya kami tak pakai ya tengok dia anak buah Abu Jahal bos nan dengar bukan pakai kek lo kau masuk je mana tengok mak nan dengar tu kudu tahu urang baca kudu tahu yan kudu tahu 4 ji 35 3 pak bos kedua di tiba pantai je jak bandung jak tu makin tu makin raya kamu tu
La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatu wala antum a'biduna ma abud lakum dinukum wali tojoju make to pami takat rubah tu Abdullah bin Mas'ud rubah wate rubah ji Abu Jahal tengku bertubi-tubi di poh sahabat Nabi yang mulia dengan tua itu bit darah rat anak mata rat hidung rat baba itu bit darah orang tel lagi yang dengan tua ni kalian gop ini bubut ke agama so kini ya bacakan agak ayat-ayat Allah yo nyoptok minta mati tapi beliau tetap yakin jipoh dengan tua sampai ketika dibiarkan oleh mereka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wate nu budak haile dengan berat gila-gila nu budak berat dia kalian letido sahabat yang lain necok ne papa iaitu Abdullah bin Mas'ud nekan le sahabatnya wahai Abdullah bin Mas'ud kami mengerti konsekuensi dari apa yang ditawarkan oleh Rasulullah maka kami tidak berani draw ne pian ampu dan biar saya saja yang lagi ni gimana ni mereka nak lagi awak tengok kabibit nak saja urun aku kamu umti kan umti ti mai kamu umti ngan ti ti mun om yo telo hanu mata dah dengan gento nyodro nu kai tubit darah lalani mata nyo berah badan kiban nyo hanau pelun menteng na Allah dan Rasulnya bawa tubuh ini ke hadapan Rasulullah bedah iaitu sahabat med bagian tuk di hadapan Rasulullah sahabat lain tercengang ke kalian nikah Rasulullah lihatlah apa yang dibuat oleh sahabat kita yang mulia mandum tertunduk diam hanai tubit kata-kata malik kendak bayar lain ya Rasulullah kamu bak mau fikir konsekuensinya ke makaji kamu hendak berani kau pasti ipok nyo akibat lagi-lagi nyo maka kami tidak berani ya Rasul maafkan kami wahai Rasul Allah ini pegah li Rasulullah ragukah kalian terhadap bantuan Allah mentang ragu dah terhadap pertolongan Allah tu jawab Abdullah bin Mas'ud pegah li Rasulullah kalian yang masih ragu tanyakan kepada sahabat yang mulia ini tanyakan kepada saudara kalian citanya yang Abdullah bin Mas'ud yang lewatnya Abdullah bin Mas'ud nak sakit kipan pertanyaan dia ya kan pasti kenal tanya pertanyaan kan namanya aingon tanya sahabat tanya kan semakin tu nyekan ni Abdullah bin Mas'ud demi Allah hana sakit kunuru lain iki hang bati hana sakit hang bati hana sakit lalai go di darah tanyakan kembali kata Rasulullah tanya oleh sahabat wahai Abdullah bin Mas'ud jujurlah kejujuran saya disaksikan langsung oleh kekasih Allah demi Allah dan Rasulnya hana sakit tudung mendung sahabat ya Rasulullah bagaimana bisa sedemikian babak belurnya tubuh semuanya dihancurkan ipoh kok bisa hana sakit tanyakan kepada dirinya tanya Mbak Draw tanya kuntu Abdullah bin Mas'ud demi Allah ketika bosuh genggaman Abu Jahal kena to menghampiri wajah lun bak watenya tinggal berzikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala maka ketika itu Allah mendatangkan kelezatan dalam hati saya dengan mengingat Allah maka kelezatan yang Allah curahkan bisa mengalahkan rasa sakit yang tunggu lun alami tidak ada saya merasakan sakit melainkan merasakan kelezatan mengingat Allah kentah apa kata goji menyoki ai ke putin nyan hanjut tak pegat hanjut tak setel yang kenyan ketulusan dalam hati dengku karena apabila butuh tatin pegah agama Allah kita bekerja untuk agama Allah semuanya atas nama Allah bek ragu hana orang yang kita nyo yang 4 bukti tu orang silon yang 4 bukti yang nyo perjuangan orang si kita nyo abu-abu kita nyo makanya nekalan kiban mulia tempatnya apabila kita berbuat itu semata-mata karena Allah tengku turut ikut campur tengku dalam but kita nyok Allah ikut campur dedam dibantu oleh Allah makanya orang silon cina tanya mbak diri pribadi sudahkah kita berbuat sesuatu untuk agama Allah mbak uronyo andai kata kita nyok adalah posisi kita sudah menjadi orang tua apakah seorang ayah seorang ibu coba tanyakan kepada diri kalian sudahkah kalian mengajarkan ilmu agamanya Allah kepada anak-anak kalian pengertian agama itu apa nyo tanya mbak diri pribadi ni maka watinya lun tuan pidato di Lam Tebah Pak Lam Tebah no
Tun katua lun tun. Jadi malamnya di Langtebak, malam Tingoh insya-Allah Aceh Selatan Belang Pidi, malam Singoh di Belang Pidi. Maka selesai pidato, lun kun basupir lun tanya tak iku masjid raya na. God. Istirahat dia. Lun solat subuh kan, pukul 7 bungo, mulai itu berangkat becun-becun. Kan tempat pabrik semen. Ya kan di Lunga. Lewat pabrik semen. Lu namanya dalam perjalanan kan kita butuh istirahat karena perjalanan hanya pada nunggu. Nah yang badruk langsung acara. Jadi lu berubah kursi motonya Jadi waktu lewat pabrik puikunyo semen, tiba-tiba mobil agak baju tersentak. Lu tanya masuk supir lu, pakai mana nembam tu? Gurena urung musibah. Cuma perjalanan di daun, motor jaju kan? Perjalanan daun. Lun kalon sangkon urung Islam gure. Lagi kon urung Aceh. Lagi urung kafe menan keun go nyang ke sopir le. Orang je payah bantu. Atret. Guren dia tanya telat ke dia Belang Pidi. Atret motor. Lun kalon. Maaf. Mudah-mudahan inyo mengetuk hati kita untuk berbuat semata-mata untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada pengalamannya berjed ke ilmu ke katanya menor rupanya. Maka telung kalon orang keturunan Cina nyo kena kamera pu ya tu, mudah-mudahan butruk bak orang yang tengok lon ceritanya. Orang Cina sabuh keluarga kakak goknyan tunggu hili darah bak muka. Moto Avanza model baru Veloz yang meyupnya ni. Dia akan di tepi pantai bab binai jalannya kena laut di lungannya kena buso pembatasnya. Motonya dibanting kenan bak busonya, itamong buso lah motonya kondisi tepring. Kan jadi telung kan ya Allah musibah. Nyan bemper apa ikun yang tutup mesin kap ke nyan yang kan berjungkak muno dengan dua. Jadi lembrah ya Allah berat goyong. Lontar dokternya dia spesialis bedah. Awaknya satu keluarga dari Kalimantan. Tugas kerja di Kabanjain. Maka setiap akhir tahun, akhir bulannya, akhir tahunnya, icok peng dokter kan jahit peng, icok peng dongku ya pumain, ayah ngon mak je dengan kakak je anu kumuni memang do minuk meu Sabang. Sementara awaknya golong pernah jauh Sabang. Anda pernah jauh Sabang. Penasaran, icok motor baru iblo motornya, ijarat Aceh Selatan. Rupanya lagi nyantruk lun kanan. Nah bapak polisi, nah tentera ya. Truk lun kanan lu buka. Iya je karena maaf. Rok panek yang aku. Baik kalian tanya nahi tengku becut. Icok ija saudara je nyan gitu. Lun tanya, ibu, mohon maaf, ada apa ini? Kami kecelakaan Pak Ustaz. Loh, kapan dia lo? Lunginjum, ini sudah jam 9. Kapan kejadiannya? Tadi pukul 5 subuh. Ceritanya bagaimana? Polisi dengan tentara dia beladir. Ilo tinggal ini ulun tanya mbak KM. Aku pegang KM no. Kan gelap, saya nyetirnya sendiri. Lagi nyantron mbak Aki Gunung Gurutenya. Rupanya ada di sisi kanannya lobang. Jadi ban motornya itamong lubangnya karena terkujut gebanting setir, maka balik-balik ke motor inan. Kakak goknya burcuk uleh ke. Karena goknya spesialis bedah, goknya dokter, alat-alat medis juga dia bawa, hinan juga copnya dengkum dua, tak selesai. Oh menang kejadian. Tadi pukul 5 subuh, sekarang udah jam 9, masa nggak ada yang bantu? Belum betul yang ilung kan? Bandung kun nggak ada yang bantu, ibalik bapak polisinya. Baik kedan, kau putih kau, nyapa, apa? Pakai itu ni, hai kalau abang YouTube kadang-kadang. Tanya le bapak polisi. So, nyo kakak lun. Kun le tenteranya ikut bapak polisi. Saya kalagak si kakak gayan. Long dengar, tapi hanya itu bukan soal ya, bukan soal. Kok bisa kena?
Ya keluarga lun dari Medan yang keluarga lun geni ja sawulun. Kalau lun bukan dia ja Kuala Simpang, tapi ngotot ingin jarat Aceh Selatan. Maka hana sengaja kamu merumpak tino lun luar pidato. Oh berarti kakak Adron. Hanya kakak lun yo. Oh kajilah. Mereka datang lebih kurang ini tanya penyebab kejadian kecelakaan, kadang-kadang nanti pengguna narkoba, kan wajar kan. Jadi bapak polisi itu punya kakak lun, jawa polisi, jawa tentera. Tinggal lun tinan. Lun kun bak kakaknya. Boleh saya bantu? Tapi sudah berapa jam Pak Ustadz banyak yang menawarkan bantuan, tapi sampai sekarang belum ada satupun yang datang mau bantu kami. Tinggal lungnya kesempatan ni. Ibu, insya-Allah. Tapi hanya tuan punya bayar trade ni berapa bang wayang. Insya-Allah ada bantuan. Lung telefon motor derek Banda Aceh. Kibang gure, bek kiban kuno bertajam maju. Pakan kon lun gop tapi lewat pabrik tumen bertajam maju truk motor derek. Lain mau minit aku. Ikut le Cinanya. Oh Pak Ustaz serius ya mau bantu saya. Ya, enggak apa-apa. Tapi Pak Ustaz saya bukan muslim. Itu nomor 8 aku berah. Itanyo bahasa Indonesia tak pekap-pekap di dugu, tak pekap-pekap. Tapi nak wanti-wanti. Bente itanyo bahasa Aceh kok berat hujan, dia yang legok berat sekali hujan. Tiba berat. Hai tak pupah-pupah ti kan? Je dah nah masalah tu. Buka. Jadi waktu ibu kami ini bukan orang muslim. Enggak apa-apa aku buka, bukan itu persoalan. Sekarang ini mobil kan kai tarik aku buka. Nanti kita klaim balik nanti ke Medan, kai tarik untuk tak klaim asuransi. Sekarang ibu apa mau langsung pulang ke apa Kalimantan atau ke Kabanjai, ke Medan ke mana? Kalau bisa Pak Ustadz saya masih trauma. Antarkan kami ke hotel ibu kah. Semua. Iya. Jula motor lu dulu indah tunggu. Keluh uku hotel ini nan, tu nak yang mendung. Ijok peng lam dah. Tabau gulung nau binong. Ortu mendung idok tak jelas dugu dia. Hai peng. Ijo peng dumno tu. Di satu sisi hati saya berkata rezeki. Di sisi yang lain hankap lagut agamakah kawaknya? Ingat lu ya Allah, tu tantangan. Lung kelun bu. Sedih kali ibu saya kalau misalnya apa yang telah saya buat untuk ibu tadi dihargakan dengan uang. Sedih saya bu. Kenapa? Pak Ustadz kan dah buang-buang waktu. Sekarang sudah pukul 3 sore. Perjalanan Pak Ustadz kan masih jauh. Tapi Pak Ustadz ini kok mau bantu kami yang bukan Islam. Lung kelung bu. Supaya ibu tahu ya. Inilah ajaran kami dalam Islam. Ibu pernah dengar Muhammad Nabi kami, Nabi terakhir, penutup sekalian Nabi. Inilah ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikun le ibu Cinanyo. Pak Ustaz, demikiankah Islam? Ya. Inilah Islam yang sesungguhnya. Mungkin Allah menghendaki yang demikian itu melalui saya. Maka wajib atas saya ini mengutamakan agama. Maka agama saya tidak dibolehkan menerima imbalan. Bantulah saudara-saudara kalian dengan ikhlas. Walau agama mereka bukan seagama dengan agamamu. Rasulullah juga menyarankan. Di Cina yang doktornya tunggu itu bit mata ayah ji itu bit mata keluar semuanya mereka menangis. Setiba-tiba tunggu berlutut. Melutut tunggu munai mat peng kan. Ngandung bantabok keluarga. Bantabok keluarga, wahai Tuhan kami, hari ini kami menyaksikan bagaimana indahnya Islam. Wahai Tuhan kami berterima kasih. Engkau mengirimkan kami seorang malaikat. Nyai ke tinggal upakan kerja ke malaikat ke? Enggak jadi inti di mana? Wadai pegangan dia kan macam-macam dalam pikiran dia. Bukan malaikat-malaikatnya. Kolejinanya Pak Ustaz. Kejadian hari ini sampai mati pun tidak akan terlupakan. Ini akan saya kenang dalam kehidupan kami sekeluarga. Berarti indah sekali Islam. Sepanjang kehidupan kami belum kami temukan yang demikian, yang langsung berkaitan dengan pribadi kami. Tapi hari ini adalah keajaiban. Pak Ustaz, izinkan saya minta nomor HP Pak Ustaz. Kira-kira punya kena ke tanya. Atai kamu cakap nomor HP tanya. Memang serba salah. Beda dengan perawakan atau
akhlaknya Rasulullah dengan istri-istrinya kan. Hai cemburu, so yang hana cemburu tunggu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu memang berada dalam cemburu. Aisyah berada dalam cemburu urung silon. Hanya dah pegah-pegah sayang kurin yang lain ni ke Aisyahnya bertu negeri. Aisyah cara Rasulullah. Cuma dan ni apa sampai puang ang tanya assalamualaikum melian assalamualaikum bedakeun. Tinggal lu nyoba kujuk nomor HP rokun tu te kuoi baca 5 menit je kamu. Nyan si golom perang Iran dah nyan. Tak ke? Itu manyong tapi di satu sisi kita memang terus ingin tapandu, kita berikan pemahaman kepada dia bahwa Islam ini indah segala macam. Itu kesempatan. Di satu sisi yang lain ingat tu. Dia tahu rumah HP pada ubah. Menyo sempat ditanya yang 5 ni. Nyosok nyona urang je tanya dumpu je dah pegah dengku. Hina bah tanya i rumah tetap. Pulau mu tu main inang tak macam ro ni kan dah. Nya makaji urung yang raya-raya tu di luar yang bengkeng-bengkeng. Aci ni i rumah ki ban ku, i rumah. I luar kau hayu i luar. Dak ba gede. Ba gede. Jadi kan ke warung kopi di Aceh kan ada warung kopi biasanya kan nah yang mentong pakai arang atau pakai kompor kan. Jadi diat-at oleh urung mekat kopinya kan gupupah-pupah kompor. Tanya telefon tu kan karena urung ji kamu no. Teo kan ada di denging. Hana urung mekat kopi yo. Kamu menang kan? Di urung bingkeng bunoi karena memang bingkeng. Pernah lewat Mekah ke dia? Wei pernah haji mai nak lewat Mekah ke YouTube yo ke dia kerja dalam pegah ke kanji mentong nak. Kenal dah. Yang dulu urungnya dari rumah kiban ku. Cini lum tiko. Yang bak kedai. Asal ke tu bak kedai tebi bingkeng. Gop mendum hana betul. Kepada urung mekat kopi. Nah lun bang, yang pating lun pupah hapui. Teh kadruk gop pupah hapui. Teh kelom truk lum menom di kapupah. Kau macam ai dah pegelah ya, ai dah pegelah. Memang kawat tak urung menan. Rupanya dalam kedai kopi nah urung yang lebih berhu bagaian. Kena urung yang lebih berhunya. Ha. Gah kerja bagi kedai kau pakai adab lah. Munya memang senang kerja kopi kerja. Apa ke ada dia yang memang tugas gepu bere hapui mangat masak i muka masak kopi mangat. Ente ikah nak masak kopi ana mangat nyapi salah tika. Dumpa salah kuat saya katrok ka kaco. Kayak awak boleh kedai leh. Kalau kan yang lebih reman. Kampung ni ayu gom manggo ni je kopi. Ya awak kedai. You pegat kedai tak bawa urinang, you bawa kopi bawa urinang kacil jeb tika. Rupanya dengu, talu lawan gua tu. Nya dewa pun betih muka nak dipeleh. I gerentak ke mi berken ana solawan ke. Sampai tu rumah. Tu rumah ke kala ni rumah. Cuk bang. Kan menan. Nya bambam kawin memang mayan aku. Bambam kawin tak berangkat tahu cut bang, suamiku tersa macam tu nya. Nyan ban mengkawin. Dua buah anu. Kan wo. Ai pun tanya wo, kau nu tanya menyai manganan wo ben wo cuma malam yang apa. Yang kedua penting. Nyok katrit. Rupanya ada wo tanya ngali promo. Coba ang buno teh neja sang aman tu billah wajarana. Pekan teh buat teh kita lagi laknatullah kahiyam. Ikan le suami biasa ji rokok kuda dia urang menyo hanapa ba mata aku mau ranyo urangnya kalau kudu mede go awai je ke go ide yang leper mo kok bisa ke hai berkah hana aku 3 yang bak gede jadi mesti roh hai je lawan ke tapi ba urangnya dua krek ku pegah baro ku si krek jauh biji kan aku pegah ni makibat pegah ji you pegah gede ku pi bak promo ro ku tabo oninya you je bak ro ku ikan leper mo nya promo yang lagi nya pada wanti ku pegah kali itu ke leper mo hai bang sampai hati drone ni pegang pelangan bang dari phone komunikangan drone kutupu drone adalah urung drone urung tegak bang jangan biarkan harga dirimu diinjak-injak kita bang kita
Tanya agam kena biasa, tanya agam kan. Nyana saya kai pumpa le urinang kah na moh le gaya yan. Nyan menutupu gaya yang mengarahkan kepada musibah. Temikir lagi lah. Rupanya dia lah kogok nyan pi pantang terpancing. Keun bak promo. Munyo hang kujuk jakon lah kokah. Nyo. Wate kena jak keun le promo. Bang, lagi nyan tamong bak kedai nyan, nu cok ju gelas kopi ni peh bak ulai ngai di purau nu behu. Kop semangat kejap. Bro bak kedai nyan, genging ada 3 mian. Golom kutu memat gelas kopi, gelas ite bak ulai ngan. Pam. Ipo darah. Wate ipo darah wo rumah. Keun le promo. Bang. Kok dro ni tibi darah? Buno tiada beralih kata memang tayu cok gelas kopi tayu pe wate ku jaganan golom kutu memat gelas kopi gelas ite ka kena. Itu bi darah. Dia urinang ni ku urinang. Punya emang urinang sayang katanya. Cubang sayang tadro ni tamong le kena tabuh ubak-ubak merah ilap dengku. Tapi mi urinang kire dengku. Assalamualaikum. Urinang kire ke mana? Yang kedua nana mau be. Ro nana mau be. Nyan urang ai depa. Kau ni bela lah kau tunggu. Makanya hanggapan urinang tanya pun takalan Rasulullah memang cemburu iaitu Aisyah. Tapi je disetarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang silun yang dikalan bak cemburu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sabuh malam dia tanya bak Rasulullah. Wahai Rasulullah. Idro ni consider urinang. Lun tanya ni jawab berjujur ya Rasulullah. Di antara urinang dron mandum isteri-isterimu ya Rasulullah, so yang paling dicintai dan cukup paling disayang. Ni Rasulullah. Drone lembui sayang paling lun sayang. Kurinang dah bukti. Mandung dia buktinya anak-anak dua. Asal kan orang berkata ya dah bukti. Dia berkata Rasulullah. Cok anak kurmanya sini kegadah. Nyo ke bukti ya Rasulullah lun sayang lu nyo kegadah. Maka ji belum pegah kegadah paling lun sayang. Nuwa Rasulullah bak isteri-istrinya yang lain. Tayang le urinang lain cik menan dia pegali Allah. Ya Rasulullah, di antara istrimu siapa yang paling kau sayang? Dirimu. Buktinya empat cok nak kurmat ini. Wow, bak urindang lain lom. Dah bukti empat nak kurmat ini. Empat nak kurmat ini. Bena istri sini anu kurmat aku ke bukti. Suatu ketika karena Zaidatuna Aisyah radhiyallahu anha cerdik, jarang beliau ngepegot jamuan, makan makanan dekeun bak Rasulullah. Ya Rasulullah, iwa kuno mandum istri-istri rona tak makan bersama tiga go. Tinggal Rasulullah mulia tat Aisyah rona. Ni iwa mandu. Rupanya nak rencana Aisyah. Laganya dengar pujuh-pujuh makanan. Nu budoh Aisyah. Ya Rasulullah, siapa istrimu yang paling engkau cintai? Nyan munyo tanyo nyan tedang nafah aku. Ya kan jebakan. Tapi Rasulullah pun tidak kalah cerdik. Jarang tak Rasulullah. Tengok ni pada makanannya. Tiga tersenyum. Jawaban beliau. Istri yang paling aku cintai dialah yang mendapati akan sebutir kurma dariku. Mandu-mudume. Yang kahana mukohak kau. Yang rumah Nabi yang boleh lalu pegah. Yang kebalik kepada kisah tanya bunuh. Tanya baru WA yang kahana dia pegah lagi tu. Tengok ni urinang ni. Yang pulang ni urinang ya. Orang Cina Kau pegah inyo itu ini dalam Islam sang ilakai nomor lo. Ada pun pegah lihat kawan mendetak dia yang takut munah untuk jadi perang. Buat belumnya dia perlu bimbingan, jadi dia minta nomor HP kan. Nanti kita bimbing bimbing masuk Islam. Hai phone dalam Islam, kalian pada mau rumahnya. Iya sih kai doa pegah. Maka kembali long pulang ba Allah. Ya Allah ya Rabbi, ni pampun dah syalun kan halun tem lanjut lom bimbing iaitu manusianya untuk kembali ke dalam agama kita nyo ya Allah. Lom pulang iaitu ba abang derek-derek motornya na bimbing iron taat. Nyo yang boleh lom kumuk pegah orang silun, wate tak pubut sesuatu untuk kita lahirkan akan keikhlasannya berat. Karena kon tingkat-tingkat kita nyo, tetapi kalau kita punya keinginan, nah mau kusut tanyo, ya Allah ya Allah bantu agama insya-Allah.
Allah hana ju'uh daripada katanya. Allah tetap membantu katanya. Urang syilun, adik-adik ilun, gure-gure yang tua yang berbahagia. Waktu kita baca sejarah-sejarah Rasulullah, tak kenang perjalanan dakwah beliau memang luar biasa urang syilun. Tak kenang bahkan ada visi misi khusus yang dipugut sabuh rapat, yaitu di Darun Nadwah yang ini pegang rapat. Di antaranya di dalam, yaitu hadir Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Abu Sufyan di dalam rumahnya, di dalam Darun Nadwah. Pegat rapat rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang silun, ketahuilah, Abu Lahab konggop Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Sufyan konggop. Ayah dari Abu Sufyan Al-Haris. Al-Haris itu anak pertama dari Abdul Talib. Anak Abdul Talib yang pun iaitu Al-Haris punya anak namanya Abu Sufyan yang cukup berani memusuh dengan Nabi Muhammad. Bahkan cukup ke hana ko ni Muhammadnya itu ke Nabi, hana tahu ikut je. Memang gentar hat. Kan terakhir nanti di penaklukan Mekah ya, Fathul Mekah dia baru Islam Abu Sufyan. Orang Syiam tua yang berbahagia. Maka kumpulah mereka di satu tempat yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Ini pegang rapat. Pegang Abu Lahab. Kiban tacok sikap kepada Muhammad. Jika memang kita membiarkan Muhammad terus berdakwah, mendakwakan agama Islam, nyo lama kelamaan pasukan katanya, pengikut kita ini akan semakin berkurang. Semuanya akan lari mengikuti Muhammad. Pu tinggal katanya Ken Abu Jahal. Ken Abu Jahal. Bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad? Kiban cara? Tacok talo tadrop Muhammad taikat. Taikat dengan talo, taikat bak unta yang liar. Alinya talet untanya, maka akan jibaplung tubuh Muhammad, nantinya dia pun akan mati dengan sendirinya. Ken Abu Lahab. Kasih kata mikiran. Hanya kata mikiran aku pegang. Ika ka pegah-abah nak kata mikir. Jika mendapati akan masyarakat Makkah bahawa Muhammad telah tiada, diselidiki, ingat, keluarga suku Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib, semuanya tidak akan tinggal diam. Mereka semuanya akan bangkit mencari siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Oh, tanya ada yang enggak, aku tu berbek ke pegah nyobut tak pubut tanggung jawab hana dijawab le iaitu Utbah cipiki Abu Sufyan juga tengok rancang tu. Pintu tutup, rat luar pintu ne lewat sidra urina yang memang nutupu bahawa mereka punya siasat untuk membunuh Rasulullah. Nupu dengar tu rat luar pintu. Ini apa Nabi? Ini apa Nabi? Goknya hantenang tu. Oh, plung ni goknya dia pegah iaitu Abu Talib. Ya, Abu Talib karena kan masanya Nabi Muhammad kan tinggal Abu Talib sepeninggal Abdul Muttalib. Nutup pintu rumah Abu Talib. Abu Talib ni tubik bagah. Gabu Abu Talib ni tubik. Putra nak Abu Talib, segeralah engkau susuli mereka di Darun Nadwah. Ada apa? Saya sempat mendengar bahawa mereka sedang merancang untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Benarkah? Nya. Hana linu hiraukan pintu-pintu hana nutup. Abu Talib ni tubik menuju Darun Nadwah. Duduk kedai tunggu tanpa basa-basi. Nutulak pintu oleh Abu Talib. Waktu temong Abu Talib, Ken Abu Lahab. Selamat datang saudara kami. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Abu Talib tidak mengucap syahadat. Hanya ikut Nabi Muhammad dia. Temong je Abu Talib. Hanya apa? Tajuk juga Abu Lahab pun. Hai Lahab. Menang tengok. Ken Abu Lahab. Berdana. Tabat Tuhan Abu Talib. Ken Abu Talib. Ika semakin Tuhan nak hektar pada berah. Ika ke Muhammad tahu berah. Hai ni kumut. Sampai hati kakak gabung draw ke ngawaknya untuk kapoh ni kumun draw ke. Poh kami Tuhan le Tuhan bangai. Anak-anak gitu tu Abu Lahab depu draw ke salah. Getaju Abu Sufyan. Kah Sufyan? Kan lu Abu. Mai kah pubu inau? Kakak terfikir kah? Status kamu dengan Muhammad itu siapa? Ayahkah ngayah Muhammad tu? Kena kah puruh roh untuk kapoh Muhammad? Hana utak kah? Kena Abu Sufyan berat ke kau ngelahap? Jadi, waktu mamuk Abu Talib menang tu,
Utubah dengan, karena tidak ada hubungan saudara kan, yang lebih ditekankan nyo Abu Lahab dengan Abu Sufyan. Kan Abu Talib, monyo berani awak kakak sentuh tubuh Muhammad, kalingka nyawang lu. Dia biar you. Kan Utubah, Abu Lahab sengam. Kan Abu Lahab, kan ke mentang sengam, Sufyan sengam tik. Kamu saja tanya dia Abu Talib, anak su tapu. Putar tepu musuh. Hai, jangan hiraukan apapun yang dikatakan oleh Abu Talib. Kita tetap rencanakan bagaimana cara untuk membunuh si Muhammad. Tetap tengum tua. Berat tengum tua ni tetap pegang kebenaran. Tetap ditarget. Maka jika kita fikir kita urutnya cuma mangat-mangat menteng menyampaikan kebenaran. Lun berapa persen saja adalah sedikit mengikut iaitu kalimat-kalimat kebenaran ya. Dum sit ancaman. Kiban ke Nabi Muhammad mai target aja tunggu. Sawang je tajak ke Abu Sufyan, ke Abu Lahab, Abu Jahal, singoh tajak kata ke dia rumah Abu Talib, tapi ingat Abu Talib dah. Baik tak boleh Muhammad, tapi ingat mentang Abu Talib yang bahawa Muhammad hentikan dakwahnya. Karena dengan dia menghentikan dakwah, mudah-mudahan pengikut kita nyo ada pengaruh. Karena ada pengaruh dengan dakwah. Maka orang silun tersebarnya Islam dengan dakwah. Lun urutnya dalam Covid sempat khawatir lun. Bahkan pendakwah watenya nenggugat yang berada ilham bro te Covid kan. Sebab mana kopjai jadual UPD ni ku rencana ibadah mendung gara-gara Covid. Tinggal dong, nyo kena kon. Lumja ba abu katanya, abu. Nyo ka kena kon abu nyo. Jina pun mati ruang akses keagamaan tanya nyo ini kop mendung ku. Apakah kita biarkan? Kena bu hanjit biarkan. Yang jid lawan wajib lawan. Baik sampai agama padam ngona katanya itu me padam agama. Baik sampai ku putih apa? Insya-Allah bu, insya-Allah. Kejadian ni tiro tunggu. Nyan ateh nama na urung puduk dakwah tetap kena sanksi. Karena puduk hana izin keramaian tetap kena sanksi bayar 25 juta. Panitia berani saya sampaikan ini kan ada rekaman nanti kan biar mereka ditonton mendung. Nyembah bawa watenya niku. Makanya orangnya je tak kem-kem. Apakah mereka pun hana laulai kira ju ini balik arah kiblat katanya. Jamun kon. Jamun kon kau kenggalai raya katanya Aceh mentang musabah dengan ulama. Katanya Aceh iaitu mentang dah dengar instruksi ulama, mentang musabah dengan ulama. Gop han senang tetap dipakai urang dalam untuk ipancu peradabannya. Jamun delay urang siang doa. Jamun kon ber jamun. Hana rumah tikula. Jamun hana rumah tikula dia Aceh. Hana cara untuk peruntuh persatuan dan kesatuan orang Aceh iaitu lewat pimpinan para alim ulama. Haik dipekacau. Macam cara aja tunggu haik pekacau. Maka ikut le Belanda. Ikut le Belanda. Bakso ikut yang ke bak urang dengar haba haji. Nyo rumah tikula ka pegat. Mudah-mudahan netoh arah cerita. Nyo rumah tikula ka pegat di Aceh. Lebih-lebih di Aceh. Kalau ingin menguasai Aceh, pegat rumah tikula di Aceh. Tapi awak lu hana peng. Untuk apa mereka kita sekolahkan? Nyo dia dengar berjeli kaum muslimin. Dia dengar mangat netupat kibat konsep dasar Aceh. Pakan urangnya kamu no. Meriria tat lagi anak hana mupat iyah. Lagi anak hana lemu peraturan yang nak di Aceh. Pakan mono ke Aceh urangnya, pakan mendih Aceh uraje. Maka urang siang mutua yang berbahagia. Ikut le Belanda. Pegat rumah tikula di Aceh. Untuk apa sekolah di Aceh? Yang pertama, untuk tak stop. Berikan mereka iming-iming untuk kita pekerjakan nantinya di sektor-sektor pemerintahan. Mak nak lawan dengan urang daya. Nyo bahasa dengan kalimat syarih ju baik le kinayah. Tapi bila pegah kinayah lah dia urang no. Oh. Tapi kamu form. Pegah le urang yang dungo haba Belanda puno. Pak ku cok peng menyoku pegang rumah ikula. Kala Nabi peng kawak leung ku pegang rumah ikula di Aceh. Nantinya kan mereka perlu pekerjaan. Kubi peng tek lom ka pegat iaitu pabrik-pabrik tempat kerja-kerja awaknya. Jadi kalian janjikan kepada mereka kalau kalian lulus sekolah mendapat nilai yang baik, nanti kalian akan bisa bekerja di sini. Bi iming-iming. Mata pelajarannya kita yang membuat kurikulum. Nyon ingat
Pegat kurikulum li awaknya ko hanya mengatau. Makanya orangnya nak gepu bucor oleh Allah. Itanyong iaitu akhlak daripada Rasulullah. Hana akhlak kemuliaan mensabah ibu. Nya bentepe drana. Racun itamong lewat rumah sikula. Nya kenyo perledaya. Akhlak mulia Rasulullah pilih di antara satu, tetapi semua yang tercela ibu inanku dihancurkan akidah katanya. Sempat. Itu Allah membuktikan, Allah gebuka mata katanya. Mengata tu saudara tu. Orang Syiam tu yang berbahagia. Ijuk peng pegang rumah sekolah. Mulai rekrut orang sekolah. Supaya apa? Berkurang orang di dayah. Karena dasar katanya pendidikan dayah. Dasar purno ilmu agama dimenasah. Menasah. Makanya menyo daerah barat selatan yang hana menasah orang. Tempat ibadat cuma masjid. Masjid yang nana menasah dengan tua, yang tempat menyo kalimat dasarnya itu madrasah, tempat mengajar, tempat purno ni yang inan. Madrasah. Menasah urangnya. Ya. Di pertemuan sekolah mulai urung-kurung badaya. Hawa kena tergiur bahwa nanti kita dapat pekerjaan. Itanyong le urung yang terima peng buno. Hai Belanda. Munyo kali kucok pengkah ku pegat sekolah. Kita berikan kurikulum, kita ajari mereka. Ke masalah awaknya iaitu ilawan ulama, ke masalah awaknya ilawan akidah, ilawan syariat agama, ilawan urung daya, yang laba kekah lah yang gadu. Ikamu pula laba, awakkah laba berlipat kata mai laba. Kiban cara laba sedangkan lu kucok peng ba awakkah, ku pegat rumah sekolah peng awakkah, ku pegat sektor-sektor nanti tempat kerja pabrik dan sebagainya peng awakkah. Iban cara aku bayar untuk hai aku bayar awak lu hana peng ku baik kayak cok nanggro kamu keun le Belanda mudah pengen ka bayar dengan cara ka pekerjakan iaitu awak-awaknya mandum untuk terpaksa awaknya untuk bayar pajak ke negara kan dah bayar tu pajak belulu makanya lu pernah lu pegah tengku bahasa bawa tempat dari mana asalnya wajib pajak bagi orang Islam nya tapi lu pegah horor wajib pajak nyoka wajib pajak itu golom ibu berat lom itu pet lom tapi hana tahu mutu hai itu mutu go belum naik bibi naik hai naik bibi oh si sengah baju pu sabe-sabe payah taim ada kezaliman pejabat-pejabat atau pemerintah pada umumnya tip kezaliman awaknya apakah kita selalu harus diam apakah kita selalu harus bungkam takut kepada menyampaikan kebenaran apakah anda pegah semua kita kalau sepakat tunggu mutua sepakat lebih-lebih kita nyoak Aceh memang betul pajak itu diperuntukkan yaitu untuk pembangunan jalan kan untuk kebutuhan-kebutuhan lain APBN okey kita nyohan bangai-bangai dekat di lambapnya han bangai dekat tertuang dalam undang-undang pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita negara hukum. Pertanyaannya, adakah hukum yang berjalan dengan semestinya? Tak si negara hukum. Kegetanyo ceknya hukum. Awaknya hana perlu hukum. Peng, kubah belele tunggu. Asal musanduk dengan hukum, musandak dengan hukum, betul biar peng, sengap, hukum bisa dibolak-balik. Na'udzubillah. Kita yang faham. Akankah kita ikut diam? Belum tetap belum suarakan. Mudah-mudahan lewat kita suarakan malam ini nantinya sampai kepada pendengaran pemerintah Aceh yang kita cintai. Dapatkah apa pemerintah? Ubena hasil Aceh jikrut tunggu mutua. Puau ke Dehu Jakarta. Urangnya wadah ditetapkan pajak di publik masyarakat. Don mau ji jangan ikut kita Aceh. Okey tunggu, okey. Dena kakrut iaitu PT Arun. Dia naik pak di Krung Sabe ini tu pak Krung Sabe ni kau mau tu je mono itu aku ada aku pegang menang aku urungnya kan kalau lagi je pegang dalam no monyo urung tuha yang wajar menyai dingo habalun si mono hayan ngejawab le kan mono ada nama kata singgung pemerintah urung tuha hana setuju urung hana setuju karena hamur pak le PKH ada sebab inang kagak menggantung BLT nang. Andai kata hasil bumi Aceh tak kelola kedua tu pemerintahan Aceh tu tua benar yakin. Saboh kakak 200 juta, saboh kakak. Han tepat kekayaan Aceh tua.
nyawai wate itun helikopter di kurung tabe ijo mecak-cak kurung di kurung tabe nyona badan pala en lo mambe dah pegah tiga ngum idin awaknya cik pre-pre tan nama nak dakwang ku putih kalung-kalung mai pegah nama hente tak betul awak yang cik tengok nyan hasil bumi itu semuanya milik negara nyan cik itu undang-undang yo hina datu memo nyan dan negara. Berapa banyak tengok hasil Aceh ketika Allah nebangkitkan hasil Aceh nepede ba urang Aceh sadarlah kalian walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tuhan sadar nyo adalah bumo kaya tengok tua ada nama cubit minyak kata ayang ini milik negara. Yang perlu kita tanyakan, kalian yang bekerja kepada negara di dalam sektor pemerintahan, kalian tahu kalau ini ada hak daripada rakyat, tapi kapegak undang-undang untuk kacau mandung kapajuhnya boh kapikir lewakah nyan halil pulang ke deha go gedanyokan urang tipe hana taat pajak hidup walaupun motor-motor memang ku bayu pajak fikir ya aku hidup kemenangan kaum tua. Jadi baik sang-sang dia tanya hana taat kepada peraturan. Kami itu orang taat pajak. Bahkan tengku-tengku para alim ulama semuanya di Aceh bayar pajak. Satu yang perlu kita pertanyakan, pajak yang sudah kita keluarkan, bahkan tip-tip ton kapegah defisit anggaran. Defisit anggaran. APBN kita sedang defisit. Peng pajak yang kamu bayar ho mengalir, ho ija, hai pengkhianat, ho mengalir. Tak pegat SIM padung 10 ribu pegat SIM. Padung 10 ribu kau urang kagak pegat SIM ke bayar pajak. Hoi jak peng yang kenapa selalu negara defisit anggaran? Hoi jak peng. Okey, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahawa sekarang ini adalah pakan nah saudara Sri Mulyani no. Paling-paling menyona pi saudara Sri Mulyani di Aceh, Sri Hartati yang syarai. Enggak watai pegah leji iaitu sekarang kita iaitu mengedepankan bayar pajak. Long yang aku sumiki, kenapa beliau berani mengeluarkan statement yang di luar nalar? Pekahana lewarah. Dia ingin menggandeng kepolisian dan KPK untuk memastikan rakyat bayar pajak. Sejauh ini rakyat mentang setia bayar pajak, hanya saja di lingkungan kalianlah kalian piara pancuri. Nyam bersadar. Itu OTT, operasi tangkap tangan. Itu yaitu mereka yang korupsi ratusan triliun, semuanya disita KPK. Nyoban-banyo ratusan triliun tunggu itu peng. Pertanyaannya, Anda sebagai Menteri Keuangan Negara, semua uang yang kalian dapatkan dari hasil yang mereka yang sedang korupsi, kalian sita, kalian kemanakan uang tersebut? Cik jawab. Hoi ibu apenyan. Kacau defisit anggaran. Tidak semua rakyat bodoh, tidak. Lun triptat kaji bungkam haibi pegah-pegah tanya lab dakwah. Ku pegah bawanya. Nyo saya aku tupu kero ku mentang tidak akan saya sampaikan kepada orang lain. Ba orang lain hang ku pegah, tapi sekurang-kurang entek ba dakwah akbar di Ulai Titi akan ku pegah. Insyaallah. Ku pegah cukup, ku pegah. Lun han long imba kezaliman, tidak. Tidak. Tawaran sampai malamnya tu ku mutua. Ditawarkan watenya belum mentang long motor Vios mumang yang nanti kan ijab perwakilan awaknya dari Banda Aceh ditawarkan ke lun tolonglah Pak Tengku jangan terlampau kritis dengan pemerintah pu yang perle insyaallah akan kita tunaikan nyan ya sawu pada tempat lun dipegang nanti nyo balai-balai drone nyo balai mumangnya tapi nah kita buat nanti 2 lantai letter L lu pegah bulung baik lu kaji dengan balai mumangnya mendang pegah balainya dasar ji mumang tapi dengan kehadiran Allah yarham Abu tu nyo balai kemuliaan wate long blang phone lum lake ba Allah ya Allah ya Rabbi ya Ilahi ya Sayyidi ya Maulana nyo balainya ya Allah bertedangkang sampai turn Imam Mahdi ya Allah Nabi balainya baik runtuh ya Allah yang menan doa orang silun maka lun yakin sampai orangnya bukan kita anti daripada bantuan pemerintah tidak tapi tolong jelaskan kemana mengalirnya anggaran-anggaran uronyo yang tak putu bitpeng. Tapi kenapa mereka tidak transparan?
pengnya ho mengalir nyo borosan na rencana lo mina pui gaji DPR mai ke ku pikir tika berat tetat bungo ka jadi mono enggak jika ele tak pegah abah mono kami hanjut je tahu bah lo gampang dah cara aku bah maunya kan pemerintah Indonesia punyungi pehah beraya dengar dia pernyataan rakyat Aceh nyai dengar kalian keroi ipike ka senang tak tahu dia dengan aturan-aturan konyol nya orangnya ada ni kan makanya kalian kan enggak maksud je ku pegah baik tergiur tanya yang kalam daya baik tergiur dengan iming-iming jak tikula jak kuliah nanti kita mendapat titel S1 S2 S3 es krim es campurnya nak es na ujung-ujung ji pengen rakyat tajuk lagi yang mendang tak bawa teornya maaf dan maaf kepada adik-adik kami yang masih menempuh jalur di fakultas-fakultas di Aceh lah kan silakan tidak apa tapi yang boleh lu kena pegang ini semuanya diambang kehancuran nyomandum diambang kehancuran maka selbi saya suarakan kepada kita rakyat Aceh dimanapun kalian berada mudah-mudahan kehancuran demi kehancuran inilah pertanda awal bahwa Allah kena pulang kedaulatan Aceh. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Urung Syekh Tuhan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Baik dia mengkut. Allah disaksikan kita nyoba malamnya. Nyona saudara kita yang kemarin sempat mengeluarkan statement apa? Kalau memang kena pisah dengan Indonesia, tulis biar saya yang teken. Itu kebijakan aneh agam. Kebijakan aneh agam. Tapi ona aku butuh statement aku nak cerapai lain lah yang pegang. Kejala aku cerapai yang hana senang kepada Aceh jiwa dailat dengan status merdeka. Hana senang. Long ku takut masa-masa zaman kan jih tukang publo Aceh. Ku takutkan jih pengkhianat Aceh. Tanyo mandum senang dia tuku. Apabila tanyo dalam status merdeka, maknanya apa? Kan makna tak pegah merdeka kita ingin membuat perlawanan dengan pusat. Kan perletanya pedah long perang. Bukan. Tetapi kita belum merasakan yang benar-benar merdeka itu yang bagaimana. Tidak. Maka je 17 Agustus barosa ya Allah 17 Agustus barosa nana rumah-rumah sok mentang bendera nana paling tegak bendera menyolang ngempung tok baru mau kecil layan hana. Kenapa? Karena mereka masyarakat pada umumnya belum merasakan kemerdekaan, belum. Adapun kalian yang tabik-tabik bendera, tanyakan pada hati nurani kalian. Awak dah nak pegang upacara nak tabik bendera, gaji kalian masuk. Bulanan tetap nada ni wajar ni tabik bendera tapi rakyat long uronyo nebi makanan ngebreh raskin ni yu antri bahkan tu camat dua jam tepo nyo lagi nyo merdeka pio tolong dari sektor dari sisi apa pendidikan dari sisi kesehatan atau apa lagi banyak kita yang belum merasakan kemerdekaan mencengna tak rasakan seolah-olah kita memang ditindas oleh pemerintah bahkan lagi-lagi didigon katanya hana lom tak tumai rasa kenikmatan maka lu agak keberatan aku kita yang lewatnya balun tengku munyo DPR IPE gaji 100 juta anda setuju ulung kelong muno loan baik 100 juta gaji DPR baik pada uncit 10 miliar kepada bapak-bapak dewan kalau bisa mereka digaji per satu orangnya 1 miliar tengku han mahai han ledat han tetapi sebelum dicanangkan oleh Ibu Sri Mulyani untuk memberikan tunjangan ataupun gaji lebih besar sebelum jawab pertanyaan saya kerja DPR itu apa ya nak tahu pernah dalam satu dakwah lunduan pegah kepada kalian anggota-anggota dewan lung pegah dimanapun kalian berada kalian tahu tidak fungsi DPR itu apa potai fungsi kerja kalian itu apa nantinya jikalau kalian memang lewat sebagai calon legislatif lewat kerja kalian apa hai itu jawab fungsi saja mereka tidak paham padahal tengku dia kan ada legislatif ada eksekutif apa itu legislatif siapa itu eksekutif legislatif tugas mereka mengontrol kinerja pemerintah nyo dengar tiat kadang-kadang na yang kalipah kenan hana tikula atau ngam pakai ti dengar nyo tiat dengar
Ya, supaya mereka paham gedung itu mereka masuki untuk apa, kerja mereka apa. Fungsi legislatif adalah mengontrol kinerja pemerintah. Pemerintah yang mana itulah eksekutif presiden. Jadi dikontrol, jangan nanti kalau DPR tidak ada kan tidak ada yang mengontrol kinerja presiden, takut nanti mengeluarkan kebijakan perpres itu sesuka-suka hati presiden. Bohna DPR perpres itu tengok-tengok malam je ke? Mesti buatan oleh DPR. Waktu mata Bapak Jokowi baru tadi di minggu lego DPR mandung tengah bu. Pasti kan itu putra tugas. Nyo orangnya mentang barcode. Ya Allah ya Tuhan. Buno lon dari bilang pidi lon tamang kenan calang lon pasong minyu. Ipagala yan Pak mesti barcode. Hai gam pu awak kah? Mentang barcode. Kapagah tiap pemerintah Indonesia minyak di Aceh mentang diberlakukan barcode. Bekle kasedot minyak di Aceh. Kasedot ide bagampung yah ke.